Tubuh besar itu perlahan berputar dan mendekati penyu laut Gunung Naga Ibel. Saat mendekat, ia menegakkan tubuhnya yang besar, dan dua tonjolan di atas kepala ular hitam anaconda mulai memancarkan semburan cahaya redup, terkadang membawa aura kematian yang mengerikan yang perlahan menyebar. Setelah mengembun hingga ekstrim, ular hitam bermata anaconda itu tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis, dan cahaya redup tiba-tiba meledak, menyelimuti kura-kura Gunung Naga Ibel. Pada saat ini, penyu laut Gunung Naga Ibel, yang sudah berada di ambang kematian, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya dingin bersinar di pupilnya, dan bayangan sisa bersinar. Ia menggigit bagian leher ular hitam anaconda sepanjang 7 inci dengan ganas. Kekuatan gigitan ini tak terlukiskan. Tang Aomu melihat ini, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Pikirannya berpacu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah kura-kura Gunung Naga Ibel telah merencanakan ini sejak awal, ingin menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk memanfaatkan kesempatan dan membasmi ular hitam anaconda dengan satu pukulan. Setelah digigit oleh penyu laut Gunung Naga Ibel, ular hitam anaconda segera mengeluarkan desisan yang menyakitkan. Cahaya redup pada tonjolan di kepalanya juga menghilang. Tubuh ular itu berputar liar, dan dalam sekejap mata, ia melilit punggung penyu itu, dan duri-duri tajamnya menusuk daging. Pada saat ini, ular hitam anaconda tampaknya telah mencapai situasi putus asa. Ia tidak punya pikiran lain dan hanya ingin membasmi penyu laut Gunung Naga Ibel. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk menjerat tubuhnya. Pertarungan antara dua binatang buas yang kuat itu akhirnya memasuki keadaan yang paling primitif. Penyu laut Gunung Naga Ibel diracuni oleh ular hitam anaconda. Meskipun ia telah menunjukkan kelemahannya kepada musuh dan diam-diam mengumpulkan kekuatan, racunnya sama sekali tidak melemah. Sekarang kedua belah pihak hanya bersaing untuk melihat siapa yang dapat bertahan sampai napas terakhir. Selama mereka membasmi yang lain, masih ada kesempatan. Kebuntuan itu berlangsung selama setengah jam. Luka di tubuh ular anaconda yang tertusuk duri di punggung kura-kura Gunung Naga Ibel semakin membesar. Sejumlah besar darah berbau busuk menyembur keluar, menutupi seluruh punggung kura-kura, dan bahkan menetes ke tanah, perlahan-lahan merembes ke bawah. Darah anaconda akan segera menarik serangga pemakan tulang. Saat itu, kedua binatang itu akan terluka parah dan mungkin akan dimangsa oleh mereka. Tang Ao bergumam dengan suara rendah, dengan cahaya dingin berkilat di matanya. Dia menoleh ke arah tikus dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kehendak Raja Ibel mulai berlaku? Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan pergi ke sana. Bahkan jika kedua binatang buas ini berada di ambang kematian, mereka masih memiliki kekuatan untuk melakukan satu serangan terakhir. Jika waktunya sedikit meleset, sesuatu yang serius akan terjadi. Tikus itu berkata dengan cemas ketika mendengar kata-kata Tang Ao. Tunggu saja di sini. Tang Ao berkata dengan ringan tanpa ragu-ragu. Dengan cahaya bintang yang berkelap-kelip di sekelilingnya, dia terbang langsung ke arah ular kura-kura itu. Dia memutar tombak perak di tangannya, dan cahaya terang melonjak di ujung tombak itu, dan dia menusuk ular boa itu dengan tombak itu. Sebuah kekuatan besar menimpanya, dan seketika bagian tubuhnya yang berat tampak hancur berkeping-keping. Darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan ular hitam bermata anaconda itu sekali lagi meraung kesakitan. Mata ular yang menyeramkan itu tiba-tiba menatap ke arah Tang Ao. Ada kilatan cahaya redup, terkadang dengan kebencian yang tak terbatas, dan ular hitam bermata anaconda itu tiba-tiba melepaskan penyu laut Gunung Naga Ibel. Dua tanduk di kepalanya memancarkan semburan cahaya redup, lalu melesat langsung ke arah Tang Ao. Aura mematikan yang tak terbatas langsung menyelimutinya. Ini adalah pertama kalinya Tang Ao menghadapi serangan sekuat itu. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok rune cahaya redup muncul di atas dan bawah, dengan semburan energi kematian yang melonjak di tengahnya. Dia mengaktifkan kekuatan rune Yin Qi dan mengubahnya menjadi energi kematian dalam sekejap, menahan erosinya sekali untuk selamanya, tetapi kekuatannya jauh lebih kecil. Tentu saja, anaconda itu tidak mau kalah, jadi ia membuka mulutnya yang besar, menyeret kura-kura Gunung Naga Ibel ke arah Tang Ao dan menggigitnya. Gelombang bau amis tercium di wajahnya, dengan racun yang mengerikan di antaranya. Ia tahu dalam hatinya bahwa jika digigit, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Pikirannya berpacu cepat, tanpa ragu sedikit pun, sumber bintang dalam tubuhnya bersirkulasi secara ekstrim, dan metode pikirannya mengaktifkan gerakan tubuhnya yang tak terlihat. Seluruh orang itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam sekejap. Gigitan ular hitam bermata boa itu meleset, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara bang. Awalnya, penyu laut Gunung Naga Ibel sudah tidak punya tenaga lagi. Jika ia terus bertahan, ia akan benar-benar dianiaya oleh racun ular hitam anaconda.
Namun, kini ia akhirnya mendapat kesempatan. Mulutnya yang tajam segera mulai bergerak, merobek sisik hitam dan melahap daging serta darahnya. Tang Ao melesat ke udara dan melihat ke bawah untuk melihat penyu laut gunung naga ibel melahap tubuh ular hitam anakonda. Napasnya pulih dengan cepat. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan tanpa ragu-ragu, dia terbang mendekat, semburan cahaya bintang melonjak, dan dia menyerang dengan keras. Kekuatan yang sangat besar itu langsung membelah kepala penyu laut gunung naga ibel, lalu ia berbalik dan menyapunya dengan tembakan lainnya. Kekuatan yang sangat besar itu benar-benar mendorongnya hingga puluhan kaki jauhnya. Dengan cara ini, ia tidak dapat lagi menyentuh tubuh ular hitam anakonda sama sekali, dan hanya bisa menonton. Jika kau setuju dengan syaratku, aku akan memberimu tubuh anakonda itu. Hanya dengan menelannya kau dapat melakukan detoksifikasi dan kekuatanmu akan semakin meningkat. Jika tidak, kau pasti akan mati. Tang Ao memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata dengan dingin kepada penyu gunung naga ibel. Manusia, kalian semut orang pembawa sial, beraninya kalian mengancamku. Kura-kura gunung naga ibel berbicara dalam bahasa manusia, dengan nada membasmi, sangat kejam. Haha, mengancammu kau salah. Aku mengingatkanmu bahwa kau tidak punya banyak waktu lagi untuk mempertimbangkan. Serangga kecil itu mungkin sedang dalam perjalanan. Luka di kakimu sepertinya belum sembuh. Tang Ao terkekeh dan menatap kaki kanan kura-kura gunung naga ibel yang terluka dengan mata menyipit. Tunggu sampai aku membasmimu, dan semuanya akan menjadi milikku. Kata penyu laut gunung naga ibel dengan suara dingin, dan semburan udara hitam muncul dari punggungnya, membawa aura ganas yang tak terhitung jumlahnya di antaranya, seolah-olah ibel yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Saat tubuhnya berputar, ia ditutupi oleh massa gelap. Melihat bahwa kura-kura gunung naga ibel tidak mau menyerah begitu saja dalam situasi seperti itu, Tang Ao tidak terburu-buru. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya, dan rune cahaya seputih salju jatuh dan mendarat di energi ibel. Rune itu langsung menyebar dan menghancurkannya sepenuhnya dalam sekejap mata. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin kau, manusia biasa, memiliki kekuatan seperti itu? Ketika kura-kura gunung naga ibel melihat Tang Ao menggunakan rune energi suci, kekuatan yang terkandung di dalamnya memiliki efek pengekangan alami padanya. Kura-kura itu langsung berkata dengan sangat terkejut, seolah-olah sama sekali tidak percaya bahwa ini sedang terjadi. Kekuatan yang kumiliki bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Tang Ao berkata dengan ringan, wajahnya penuh percaya diri, menatap penyu gunung naga dan berkata, kau tidak punya banyak waktu lagi, tidak ada gunanya berjuang sampai mati, kau tidak punya pilihan selain menyerah padaku. Kau mencari kematian. Penyu laut gunung naga ibel tiba-tiba meraung marah, lalu memutar tubuhnya yang besar dan menerkam langsung ke arah Tang Ao. Ada aura yang sangat ganas di matanya, seolah-olah akan mencabik-cabiknya dan melahapnya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Namun, Tang Ao hanya melambaikan tangannya, dan cahaya menyilaukan langsung meledak dari tombak perak itu. Kekuatan besar itu langsung menghantam penyu laut gunung naga ibel. Setelah mendarat di atasnya, ia terlempar ke belakang dalam sekejap, membuat serangkaian suara ledakan yang teredam. Setelah tabrakan dan konfrontasi dengan Tang Ao, luka-luka pada penyu laut gunung naga ibel tiba-tiba menjadi lebih serius. Sejumlah besar lendir hijau tua keluar dari luka di kaki kanannya. Napasnya juga menurun dengan cepat. Ia terus terengah-engah, dan ada rasa sakit dan kelemahan di matanya. Terdengar suara gemerisik dari kejauhan, seolah-olah sekelompok besar sesuatu sedang mendekati sisi ini dengan cepat, dan akan tiba sebentar lagi. Senyum Tang Ao menjadi lebih intens, dan dia berkata dengan ringan, serangga kecil itu ada di sini, apakah kamu sudah memikirkannya? Jika seekor binatang buas sekuat dirimu dimangsa oleh makhluk seperti semut seperti kumbang pemakan tulang, hanya menyisakan kerangka, sungguh menarik untuk dipikirkan. Ketika dia mengatakan bagian terakhir, nada bicara Tang Ao penuh dengan sarkasme. Binatang sekuat itu, yang memiliki kecerdasan luar biasa tinggi, tentu saja memiliki harga diri yang jauh melampaui manusia. Binatang itu mungkin tidak takut mati, seperti yang terlihat dari pertarungannya yang putus asa dengan anakonda, tetapi sama sekali tidak dapat diterima jika ia mati di tangan serangga pemakan tulang. Manusia hina, jika memang begitu, maka aku akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Mendengar ini, penyu laut gunung naga ibel tiba-tiba meraung marah, dan energi ibel gelap di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat bergejolak dan ganas, seolah-olah terbakar dengan ganas, dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Tang Ao menyipitkan matanya. Ia merasakan sedikit bahaya dari kekuatan ini. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya. Cahaya putih melonjak dan rune energi suci mulai bekerja lagi. Rune itu mendarat di punggung kura-kura gunung naga.
Api ibel gelap di atasnya segera mulai menghilang. Seperti api yang bertemu hujan badai, dalam sekejap, api ibel itu benar-benar menghilang, dan penyu laut Gunung Naga Ibel tiba-tiba kehilangan kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, operasi asal-usulnya dengan cara ini juga membuatnya sama sekali tidak berdaya untuk melawan racun ular anaconda. Orang pembawa sial manusia, aku akan mencabik-cabikmu dan melahapmu habis-habisan. Kura-kura Gunung Naga Ibel meraung marah, tampak benar-benar putus asa. Ia terus memutar tubuhnya dan berjuang untuk berdiri dan menyerang Tang Ao, tetapi ia tidak dapat melakukannya apapun yang terjadi. Cahaya bintang berkelebat, dan Tang Ao melompat dan mendarat tepat di punggung penyu Gunung Naga Ibel. Dia mengarahkan tombak perak di tangannya ke kepala penyu itu dan berkata dengan tenang, kau tidak punya pilihan. Jika kau tidak tunduk padaku, kau akan mati. Serangga pemakan tulang ada di sini. Saat Tang Ao menyelesaikan perkataannya, segerombolan besar cacing daging berwarna putih salju muncul dari kegelapan, datang seperti air pasang. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dan menerkam langsung bangkai anaconda dan penyu laut Gunung Naga Ibel. Anaconda itu sudah mati, jadi wajar saja ia tidak bergerak sama sekali, membiarkan serangga pemakan tulang melahap daging dan darahnya. Namun, kura-kura Gunung Naga masih hidup. Mereka mengebor kaki kanannya dan menggigitnya dengan ganas, membuatnya benar-benar kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa bukanlah hal terpenting bagi kura-kura Gunung Naga Ibel. Ia bahkan tidak dapat melihat serangga pemakan tulang pada hari-hari biasa, tetapi ia berani mengancam nyawanya dan mencabik-cabik tubuhnya dalam upaya untuk melahapnya sepenuhnya. Rasa malu dan takut melonjak ke dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Ia ingin berjuang keras dan menggunakan kekuatannya untuk membasmi semua serangga orang pembawa sial ini, tetapi napasnya terlalu lemah saat ini dan ia tidak bisa bergerak. Selain itu, Tang Ao berdiri di punggung kura-kura itu, dan gelombang kekuatan dari rune suci terus berjadewa, benar-benar menekannya. Vitalitas binatang buas itu sangat lengkap. Kecuali vitalitasnya benar-benar terputus, bahkan jika ia menderita luka fatal, ia masih dapat bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, sebelum ia benar-benar dimangsa, kura-kura Gunung Naga Ibel harus menanggung rasa sakit yang lama. Apa kau masih tidak mau menyerah? Serangga pemakan tulang itu sangat cepat. Jika mereka membiarkannya masuk ke andalanmu, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku hanya bisa melihatmu berubah menjadi tumpukan tulang. Tang Ao berkata sambil tersenyum. Orang pembawa sial, makhluk-makhluk orang pembawa sial ini, oke, aku janji, aku akan menyingkirkan serangga-serangga ini. Pada titik ini, kura-kura Gunung Naga Ibel tampaknya akhirnya menghadapi kenyataan. Ia mengumpat beberapa saat, dan akhirnya menundukkan kepalanya, setuju untuk tunduk pada kaki Tang Ao. Mendengar ini, Tang Ao tentu saja tidak ragu sama sekali. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan semburan cahaya bintang meledak, seperti hujan cahaya, jatuh ke tanah. Serangga pemakan tulang itu akan terbasmi oleh kekuatan panas itu jika mereka sedikit tersentuh olehnya. Dalam waktu singkat, serangga pemakan tulang yang mengerumuni penyu laut Gunung Naga Ibel dan ular hitam anaconda terbasmi sepenuhnya. Kemudian Tang Ao memutar senjatanya, dan nyala api bintang menyebar, berubah menjadi lingkaran, menutupi kedua binatang buas itu. Serangga pemakan tulang di belakang akan terbakar menjadi debu begitu mereka mendekati satu sisi, dan mustahil bagi mereka untuk melewatinya sedikitpun. Setelah Tang Ao melakukan semua ini, dia berkata kepada penyu Gunung Naga dengan senyum tipis di wajahnya, karena kamu telah setuju, mari kita mulai langkah berikutnya. Memulai langkah berikutnya. Langkah apa selanjutnya? Orang pembawa sial, manusia, jangan coba-coba. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita semua mati bersama. Ketika penyu Gunung Naga Ibel mendengar kata-kata Tang Ao, jejak kekejaman melintas di matanya. Dia berbicara dengan marah, dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan meledak. Hehe, kamu tidak punya modal untuk mati bersama kami sekarang. Untuk langkah selanjutnya, bagaimanapun juga kamu adalah binatang buas yang kuat. Bagaimana aku tahu apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Meskipun kamu setuju dengan mulutmu, Tang Ao mencibir, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan menginjak keras penyu Gunung Naga Ibel. Jadi, untuk memastikan bahwa kau benar-benar tunduk, aku perlu menanamkan batasan kekuatanku di dalam jiwamu. Dengan cara ini, selama kau membuat gerakan sekecil apapun, aku akan dapat mengendalikanmu, dan bahkan membasmimu sepenuhnya kapan saja. Hanya dengan begitu aku bisa merasa tenang. Kau ingin mengendalikan jiwaku? Tidak mungkin. Orang menyebalkan. Orang pembawa sial, kau hanya manusia seperti semut, beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu? Pergilah ke neraka. Ketika penyu Gunung Naga Ibel mendengar ini,
ia langsung meraung dengan sangat ganas, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Itu bukan urusanmu. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan dua sinar dingin melesat keluar dari matanya. Kemudian dia mengaktifkan keinginannya yang besar, dan terlepas dari perlawanan penyu laut Gunung Naga Ibel, dia memaksakan keinginannya langsung ke dalam jiwanya seperti sungai atau laut yang bergulung-gulung. Pada saat ini, penyu Gunung Naga Ibel telah terluka parah dan hampir mati. Kekuatan jiwanya juga sangat lemah. Secara alami, ia tidak dapat melawan sama sekali. Dalam sekejap, jiwanya sepenuhnya dikendalikan olehnya, dan ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah memasuki kesadaran penyu laut Gunung Naga Ibel, dalam sekejap, Tang Ao merasa seolah-olah telah memasuki lautan mayat dan darah, dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang ganas dan kacau di mana-mana. Makhluk ini hanyalah binatang buas paling ganas di dunia, yang berusaha melahap semua makhluk hidup. Dengan pikirannya, Tang Ao mengendalikan keinginan besar itu dan memadatkannya menjadi badai yang mengerikan, menyapu langsung ke kedalaman jiwa penyu laut Gunung Naga Ibel. Tidak peduli seberapa kacau dan kerasnya jiwa di luar sana, pasti ada keinginan yang paling murni di intinya. Semua pikiran dan tindakan kura-kura Gunung Naga Ibel akan dimulai dari sini. Selama ia dipenjara dan dikendalikan, tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun. Selain itu, Tang Ao juga dapat menggunakan kekuatannya kapan saja untuk menghancurkan keinginan ini sepenuhnya, dan itu dapat dilakukan hanya dengan pikiran kecil. Setelah beberapa saat, kehendak yang luas itu menembus ke bagian terdalam jiwa penyu laut Gunung Naga Ibel. Tang Ao tampaknya melihat kristal hitam sebesar batu muncul di depannya, yang mengandung banyak misteri. Dia bahkan merasakan sedikit napas naga Ibel darinya. Itulah nafas sejati dari klan naga. Meskipun penyu laut Gunung Naga Ibel memiliki kata naga dalam namanya, sebenarnya ia tidak memiliki darah naga. Mustahil baginya untuk memiliki nafas seperti itu. Pikiran Tang Ao berpacu dan ia diam-diam mengingatnya di dalam hatinya. Setelah sedikit gerakan, kehendak luas itu segera menyebar dan berubah menjadi benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring besar, yang sepenuhnya membungkus batu kristal yang dipadatkan oleh jiwa penyu laut Gunung Naga Ibel, dan terus-menerus menembusnya, dan akhirnya menyatu ke kedalaman inti. Setelah merasakan keinginan kura-kura Gunung Naga Ibel mengalir, dengan pikiran-pikiran ganas dan penuh kekerasan yang tak terhitung jumlahnya di antaranya, Tang Ao menarik diri darinya, membuka matanya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, pekerjaanku sudah selesai. Manusia orang pembawa sial, aku akan membasmimu, membasmimu." Kura-kura laut Gunung Naga Ibel meraung dengan marah. Secara alami, ia dapat merasakan batasan yang ditinggalkan oleh Tang Ao dalam hatinya. Sejak saat itu, ia akan sepenuhnya menjadi budak boneka yang berada di bawah kekuasaannya, tanpa kemungkinan perlawanan. Ini adalah penghinaan besar bagi binatang buas yang kuat seperti penyu laut Gunung Naga Ibel. Sekarang ia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membasmi Tang Ao dan melahapnya sepenuhnya. Namun, ia hanya bisa mengaum dengan marah dan tidak bisa bergerak sama sekali karena jiwanya sepenuhnya dikendalikan. Bahkan tubuhnya yang besar, sebesar gunung, benar-benar tak terkendali. Di bawah kehendak Tang Ao, ia telah sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Sekarang, ia ingin memprovokasi Tang Ao dan membiarkannya membasminya secara langsung, sehingga ia bisa menderita lebih sedikit penghinaan. "Haha, aku sudah berusaha keras untuk akhirnya bisa mengendalikanmu. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa trik sekecil itu bisa menipuku dan membasmimu secara langsung." Sambil tertawa kecil, Tang Ao memasang ekspresi menggoda di wajahnya dan tidak peduli dengan kata-kata penyu Gunung Naga Ibel. Dengan sekejap tubuhnya, dia melompat turun dari punggung kura-kura itu. Tang Ao melirik kaki kanan penyu laut Gunung Naga Ibel yang teracuni. Dia menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya bintang jatuh, memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mendengar kura-kura itu mengeluarkan lolongan yang sangat melengking. Setelah beberapa saat, sejumlah besar lendir berwarna hijau tua terlihat mengalir keluar dari luka. Itu semua adalah daging dan darah yang telah terkorosi dan membusuk karena racun. Mereka digali secara paksa oleh Tang Ao. Saat lendir terus mengalir keluar, darah perlahan mulai muncul. Setelah beberapa saat, warnanya berubah menjadi daging dan darah. Melihat ini, Tang Ao menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata dengan ringan, "Baiklah, aku telah menghilangkan racun di tubuhmu sepenuhnya. Kurasa luka kecil ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu." Kemudian Tang Ao berbalik dan melihat ke arah tikus itu lagi, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak turun saja? Apakah kamu ingin aku datang dan mengundangmu secara pribadi?" Tikus itu melihat gerakan Tang Ao di atas kerangka itu,
dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Ketika mendengar kata-katanya, dia secara alami melompat turun dari sana tanpa ragu-ragu, dengan cepat mendekatinya, dan berkata kepadanya dengan hormat, "Tuanku, Anda benar-benar luar biasa. Jangan bicara omong kosong. Bukankah kau bilang bahwa keinginan Ibel akan segera bekerja, lalu apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak segera mencari tempat untuk bersembunyi?" Tang Ao melirik tikus itu dengan ekspresi tenang, seolah-olah semuanya selalu berada di bawah kendalinya. "Baik, Tuan. Tikus akan segera mencarinya. Ikutlah denganku, Tuan," kata tikus itu jujur. Diam-diam dia melirik tubuh besar kura-kura gunung naga. Tanpa sadar dia mengecilkan lehernya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, dan berbalik untuk berjalan ke sisi lain. Mengikuti tikus itu, pria dan kura-kura berjalan sebentar dan melihat api hantu yang pekat dan gelap di depan mereka. Ada sejumlah besar kerangka bertumpuk di sekitarnya, memancarkan suasana menakutkan yang membuat orang sulit mengendalikan diri. Setelah berjalan mendekat dan mencari-cari, tikus itu tampaknya akhirnya mengambil keputusan. Ia berbalik dan berlari kembali ke Tang Ao dan berkata dengan jujur, "Tuan, ini saja yang kita butuhkan. Raja Ibel pasti tidak akan dapat menemukan kita." Tang Ao melihat sekelilingnya, pikirannya berpacu, mengungkap keanehan satu persatu, lalu bertanya, "Tikus, apakah kamu memilih tempat ini karena ada begitu banyak api tulang di sini?" Mendengar perkataan Tang Ao, tikus menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dimaksudnya sejenak. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Tikus juga tidak tahu, tetapi ada aura yang sangat aneh di tempat seperti ini. Kehendak Raja Ibel tidak menyukai aura ini." Setelah menggunakan persepsinya, Tang Ao membuat sedikit perbandingan dengan tempat-tempat yang telah dilewatinya, dan dia sepenuhnya yakin bahwa ada suasana yang menakutkan di sekelilingnya. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan keagungan jiwa, dan itu berasal dari api hantu. Itu adalah sisa-sisa jiwa kerangka di sekitarnya saat mereka masih hidup. Setelah bertahun-tahun menghilang dan berevolusi, meskipun mereka sudah sangat lemah, mereka dilepaskan sepenuhnya saat api tulang menyala. Secara alami sulit untuk melihat sedikit saja, tetapi jika sekelompok besar berkumpul bersama, itu akan sangat jelas. Merasakan hal ini, Tang Ao punya ide lain dalam benaknya. Dengan mata berbinar, ia berjalan menuju tumpukan api hantu yang menyala. Angin dingin berembus kencang, dan tampaknya banyak sekali hantu yang mengintai di kegelapan. Udara dipenuhi kengerian, dengan lampu hantu menyala-nyala dan taring serta cakar mereka terbuka. Raut ketakutan tampak di wajah tikus itu, dan matanya terus melihat ke sekeliling, seolah-olah sedang mencari keberadaan mengerikan yang tersembunyi di dalam kegelapan. Tang Ao berjalan dengan tenang ke gugusan api hantu terdekat dan menatapnya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya, dan semburan cahaya bintang melonjak keluar dan tenggelam ke dalam api. Dalam sekejap, tampaknya ada gemuruh keras yang mengguncang langit dan bumi. Api hantu yang mengerikan itu melonjak dan bergulung-gulung, seolah-olah akan membakar habis semua yang ada di sekitarnya. Secara samar-samar, orang bisa melihat bahwa tampaknya ada binatang buas yang besar dan menakutkan di dalamnya. Binatang itu memamerkan taring dan cakarnya, penuh aura ganas, dan memandang rendah semua yang ada di bawahnya. Tidak ada yang bisa menahannya. Pikiran binatang buas itu menyerbu jiwa Tang Ao. Dia seakan melihat keberadaan mengerikan itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya dalam sekali teguk. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba berubah, kegelapan surut, dan dia melihat dunia yang jernih dan agung. Di dunia ini, ada banyak sekali binatang buas yang kuat dan ganas. Mereka tampaknya telah ada sejak zaman dahulu kala, dan mereka terus beredar tanpa henti. Saat gunung dan hutan berguncang, banyak burung aneh dan binatang buas lainnya melarikan diri karena ketakutan. Pada saat ini, sosok besar berdiri dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Saat aura mengerikan itu meluas, meskipun itu hanya ilusi, Tang Ao masih merasakan tekanan yang luar biasa. Binatang buas itu tampaknya sedang melawan sesuatu. Tepat saat Tang Ao hendak melanjutkan merasakan, pemandangan di depannya mulai bergetar dan hancur, menghilang dalam sekejap mata. "Tuan, Tuan, bangunlah, setan datang." Suara tikus yang cemas terdengar, dan ia berdiri di atas tubuh Tang Ao dengan ekspresi ketakutan di antara kedua alisnya. Ia berteriak dan melihat sekeliling, seolah-olah ada pemburu ganas yang mengintai di balik cahaya redup. Ada cahaya ganas yang berkedip di mata penyu Gunung Naga Ibel. Keinginan ras manusia terkutuk ini sebenarnya terperangkap dalam ilusi. Secara alami, ia ingin memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu, tetapi kekuatan terlarang dalam jiwanya juga bergerak, dan tampaknya bisa meletus kapan saja. Ini bukan masalah hidup dan mati.
Jika kura-kura gunung naga ibel tidak dapat membasmi Tang Ao pada saat jiwanya diaktifkan, dan kekuatan pembatas di dalamnya diaktifkan, keinginannya akan sepenuhnya hilang dalam sekejap, dan ia akan menjadi mayat berjalan, budak boneka sungguhan. Ia takut. Sebagai makhluk kelas atas di antara binatang buas, ancaman kematian tidaklah menakutkan. Namun, jika ia kehilangan harga diri dan kemuliaannya, ia akan menjadi seekor semut, budak yang lengkap. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh kura-kura gunung naga ibel, karena naga ibel ada dalam namanya. Namun, sesaat keraguan telah benar-benar membuatnya kehilangan kesempatan. Ilusi itu tiba-tiba menghilang, dan pikirannya menjadi jernih kembali. Dia segera merasakan pikiran brutal mengalir dalam kehendak kura-kura gunung naga ibel, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi, dan dia bahkan tidak meliriknya. Tang Ao tahu betul dalam benaknya bahwa orang ini tidak akan pernah benar-benar tunduk padanya. Setiap kali ada kesempatan, dia akan berpikir tentang cara membasminya dalam sekejap. Jika demikian, dia harus tetap tenang dan kalem, dan tetap tenang bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Hanya dengan cara ini kita dapat terus mengejutkan pikiran penyu gunung naga ibel, secara halus mengikis semua kepercayaan dirinya, dan akhirnya mencapai titik di mana ia tidak berani menyerangnya sama sekali. Pada saat itu, kita benar-benar dapat merasa tenang, tetapi itu akan memakan banyak waktu. Pikiran tentang penyu gunung naga ibel hanya terlintas sebentar, dan perhatian utamanya masih tertuju pada api hantu. Jika setiap gugusan api berisi sisa-sisa keinginan binatang buas itu, mungkin dia bisa mendapatkan banyak rahasia tentang dataran terlupakan dan perang kuno dari mereka. Saat dia memikirkannya, dia menangkap cahaya itu. Cahaya itu dingin sekali, seperti es selama 10.000 tahun, dan seperti api yang menyala-nyala. Cahaya asal mula bintang-bintang terus berkedip, melawan kekuatan di dalam. Tang Ao mengalihkan pandangannya dan berkata kepada kura-kura gunung naga ibel, "Kemarilah." Meskipun hatinya sangat enggan, atas perintah Tang Ao, kura-kura gunung naga ibel tidak punya pilihan selain berjalan dengan patuh, berbicara dalam bahasa manusia, dan berkata dengan suara dingin, "Umat manusia orang pembawa sial, apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian ingin memurnikan roh-roh jahat dan api hantu ini? Kalian hanya mencari kematian." Dengan sekejap tubuhnya, dia melompat langsung ke punggung penyu gunung naga ibel. Tang Ao mengabaikannya dan meletakkan api hantu di tangannya. Dia merasakan kekuatan kemauan di dalamnya. Meskipun tampak berbahaya, sebenarnya itu tidak menimbulkan ancaman nyata dan dapat dengan aman dikesampingkan. Setelah api yang seperti kilat itu padam, Tang Ao mengamati sejenak dan memastikan bahwa punggung penyu laut gunung naga ibel tidak akan terbakar habis. Dia kemudian melompat turun lagi, mengeluarkan setumpuk besar api secara berurutan, dan menumpuknya semua. Dengan pikiran yang berubah, dia melihat tulang-tulang putih di dekatnya. Kerangka yang dapat membakar api hantu memiliki ciri-ciri khusus tersendiri, yang sama sekali berbeda dari kerangka biasa. Bukan berarti semakin besar dan keras semakin baik. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan kekuatan binatang buas saat masih hidup, tetapi juga efek sedimentasi selama sungai waktu yang panjang. Secara keseluruhan, tampaknya sangat rumit. Namun, Tang Ao memahami inti permasalahannya, jadi tidak sulit untuk memilih bagian yang paling sesuai. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pintu keluar, jadi wajar saja jika semakin siap, semakin baik. Bagaimanapun, dia memiliki cincin luar angkasa di tangannya, jadi dia tidak takut membawa terlalu banyak. Setelah mengumpulkan semua kerangka yang cocok, Tang Ao berbalik dan melompat ke punggung kura-kura gunung naga ibel. Ia kemudian melambaikan tangannya, dan cahaya bintang jatuh, menangkap tikus itu. Setelah duduk bersila, ia berkata dengan ringan, "Tikus, tunjukkan jalannya. Apakah kau mengerti? Orang pembawa sial, singkirkan sampah ini dariku atau aku akan membasminya." Beraninya dia membiarkan benda seperti itu menempel padaku, orang pembawa sial, orang pembawa sial. Tang Ao menggunakannya sebagai tunggangan, dan kura-kura gunung naga ibel tidak punya pilihan lain, tapi apa-apaan tikus itu beraninya dia menaikinya. Itu bukan urusanmu. Tang Ao memejamkan matanya dengan tenang, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan kehendak yang luas mulai beroperasi, memicu pembatasan dalam jiwa penyu laut di gunung naga ibel. Itu segera mengendalikannya untuk bergerak maju, dan itu hanya bisa mengutuk dengan keras. Sebenarnya, hati tikus itu dipenuhi rasa takut. Baginya, binatang buas seperti kura-kura gunung naga ibel adalah makhluk paling menakutkan di antara langit dan bumi. Jika sedikit lebih dekat, jantungnya akan berhenti berdetak. Terlebih lagi, dia sekarang sedang duduk di punggungnya. Jika memungkinkan, dia lebih suka turun dan berjalan sendiri. Namun, keinginan ibel telah bangkit dan kini membayangi kepalanya.
Jika dia pergi dari sini dan pergi ke sana, dia akan segera ditemukan dan tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia hanya bisa duduk di samping Tang Ao dengan sedih, tidak berani bergerak. Potongan-potongan kecil cahaya bintang muncul dari tubuh Tang Ao. Tang Ao juga mengambil kesempatan ini untuk memadatkan tubuh dewa aslinya. Pertempuran baru-baru ini membuatnya merasa bahwa tubuhnya terlalu lemah. Dia tidak dapat menahan benturan yang lebih kuat. Terlebih lagi, wilayah kekuasaannya belum membaik, jadi dia harus memikirkan cara lain. 5 runeki beredar di tubuhnya, dan secara bertahap membentuk siklus yang lengkap. Begitu terbentuk sepenuhnya, dia tidak perlu memberikan perhatian khusus padanya, karena kekuatannya akan meningkat secara alami, jadi fokusnya masih pada dirinya sendiri. Begitu memasuki tahap kultivasi, waktu terasa berjalan cepat secara tiba-tiba. Saat Tang Ao hampir menyelesaikan latihannya dan membuka matanya lagi, mereka telah mencapai inti terdalam dataran Wangchuan. Tidak seperti pinggiran, di sini bahaya ada di mana-mana bahkan tanpa persepsi. Gelombang raungan rendah, tajam, atau ganas terus datang dari kegelapan di sekitar, seolah-olah ada banyak binatang buas yang mengerikan bersembunyi di sana. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan segera jatuh ke dalam cengkeraman mereka, dan kekuatan misterius di sini menjadi semakin kuat. Ternyata ketika Tang Ao mengaktifkan jiwanya, ia dapat merasakan dan mendeteksi situasi dalam jarak 10 meter di sekitarnya. Sekarang, jarak ini langsung terkompresi hingga setengahnya. Di luar 5 meter, ia tidak dapat merasakan apapun. Sebaliknya, apa yang dilihatnya dengan mata terbuka menjadi lebih jelas. Karena jumlah api hantu di sini jauh melebihi jumlah di pinggiran, seluruh dunia tampak diwarnai dengan lapisan warna hijau tua, seperti neraka Asura, dipenuhi dengan suasana mencekam di mana-mana. Di antara kobaran api, hawa dingin yang menyambar membuat suhu di sini lebih rendah dari sebelumnya. Tuan, ini adalah inti terdalam dataran Wangchuan. Setelah melewati sisi ini dan berjalan sekitar 1 hari, kita akan mencapai pintu keluar. Ketika tikus itu melihat Tang Ao bangun, dia berbalik dan berjalan kembali, memberi hormat kepadanya dengan hormat dan berkata. Selama masa pelatihan Tang Ao, tikus itu tampaknya sudah terbiasa bergerak di punggung kura-kura Gunung Naga Ibel. Ia tidak lagi takut seperti sebelumnya dan menjadi tenang. Bahkan ketika ada begitu banyak binatang buas yang berkeliaran di sekitarnya, ia tidak menunjukkan banyak rasa takut. Mau lewat sini ada banyak binatang buas yang berkeliaran di sekitar sini. Api hantu itu bisa menahan keinginan Ibel, tetapi tidak bisa menghentikan orang-orang ini. Apa kau tidak takut? Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit bingung dengan perubahan keadaan tikus itu, lalu berkata dengan ringan. Dengan adanya orang dewasa di dekatnya, tentu saja tidak ada yang berani mendekat, jadi tikus itu tidak akan takut. Dengan ekspresi yang seharusnya ada di wajahnya, tikus itu berkata sambil tersenyum, dan sepertinya Tang Ao benar-benar memberinya kepercayaan diri seperti itu. Mendengar apa yang dikatakan tikus itu, Tang Ao tidak bereaksi dalam hatinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, mari kita cari jalan keluar secepatnya. Kemudian dia mengikuti penyu Gunung Naga Ibel dan terus bergerak maju. Pada saat ini, sesuatu tampak berkelebat dalam kegelapan. Meskipun tidak langsung menuju ke arah mereka, itu tetap membangkitkan kewaspadaan Tang Ao. Itu adalah binatang buas seperti monyet. Tindakan ini jelas tidak sederhana. Kura-kura tua, sebaiknya kau percepat langkahmu. Jika kita dikepung, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Tang Ao melihat sekeliling dengan mata menyipit dan berkata dengan suara dingin. Pengalaman melawan banyak binatang buas memberitahu Tang Ao bahwa sebenarnya sangat aman untuk tetap berada di tempat terbuka, mengambil tindakan, atau menghadapi musuh. Pada saat itu, setidaknya masih ada ruang untuk memilih, untuk melawan atau melarikan diri. Ancaman sebenarnya datang dari kegelapan yang tidak diketahui. Anda tidak pernah tahu kapan dan dari mana seekor binatang buas yang kuat akan tiba-tiba muncul, dan mungkin hanya butuh satu gigitan untuk mematahkan leher seseorang. Atau Anda tidak pernah tahu kapan jiwa dan keinginan Anda akan benar-benar terperangkap, dan akan sangat sulit untuk melarikan diri. Jadi, meskipun itu hanya sekejap, Tang Ao tetap harus bersiap sepenuhnya. Begitu benda-benda ini muncul, dia akan langsung membasmi mereka. Dalam sekejap, kura-kura Gunung Naga Ibel pasti akan menyerahkan dia dan tikus itu kepada binatang buas lainnya tanpa ragu-ragu. Terus berjalan maju, mereka melihat kerangka-kerangka besar berserakan dan menumpuk di kedua sisi, seperti istana yang hancur, penuh dengan perasaan perubahan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ngarai besar, dan gunung-gunung di kedua sisi semuanya terbuat dari tumpukan tulang. Nampaknya ada semburan napas dingin dan menakutkan yang keluar dari waktu ke waktu.
Tang Ao merasakannya sedikit dan tahu bahwa pasti ada banyak kerangka yang terbakar di bawahnya. Jadi jika dia masuk, dia tidak perlu khawatir tentang keinginan Ibel sama sekali. Ini juga satu-satunya cara. Kura-kura Gunung Naga Ibel berjalan masuk. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tengah ngarai. Kura-kura itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Orang pembawa sial, manusia, kalian benar-benar membiarkanku membawa kalian ke sini. Kalian sedang mencari kematian." Seolah menanggapi perkataan penyu Gunung Naga Ibel, binatang buas tiba-tiba muncul dari kerangka di kedua sisi satu demi satu. Tampaknya ada sesuatu yang melayang di atas kepala mereka. Selama ada sedikit kesempatan, binatang itu akan menerkam dari atas dan mencabik-cabik kedua pria itu. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tang Ao tentu saja tidak akan takut pada sekelompok binatang buas. Dengan cahaya dingin di matanya, dia melihat sekeliling, berdiri di punggung kura-kura, dan ada semburan keagungan dan dingin dalam tatapannya. Meskipun persepsinya terbatas, binatang buas ini tidak. Di lingkungan yang ekstrim, kepekaan alami binatang buas jauh lebih besar daripada manusia, sehingga mereka seringkali dapat melihat lebih banyak dan lebih jauh. Tang Ao melepaskan kekuatannya sendiri, dengan cara tertentu, juga mengintimidasi orang-orang ini dan membuat mereka tidak berani bergerak. Namun, bagi makhluk yang sedikit lebih lemah, hal ini dianggap sebagai penghalang, tetapi bagi makhluk yang kuat, hal ini menjadi provokasi. Dalam sekejap, 3 raungan mengerikan terdengar di kejauhan, datang dari area yang berbeda, yang merupakan wilayah kekuasaan mereka. Mengabaikan raungan binatang buas itu, Tang Ao duduk bersandar di punggung penyu Gunung Naga Ibel dengan tatapan tenang, dan berkata dengan tenang, "Penyu tua, jika kau masih lamban, aku harus melakukannya sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dasar manusia terkutuk, kalau berani, silakan saja." Penyu laut Gunung Naga Ibel mendengus dingin, dengan ancaman dalam kata-katanya, seolah-olah selama Tang Ao benar-benar mengendalikan tubuhnya, ia akan meledak sepenuhnya, tanpa rasa khawatir, dan bertarung sampai mati terlepas dari segalanya. Sambil mencibir, Tang Ao tidak banyak bicara. Tidak ada perubahan emosi dalam ekspresinya. Meskipun penyu laut Gunung Naga Ibel berbicara dengan tegas, ia akhirnya mempercepat langkahnya. Kecuali jika perlu, ia tetap ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Setelah berjalan beberapa lama, tikus itu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, lalu berkata, "Tuan, tolong berhenti sebentar. Sepertinya ada yang aneh di sini." Tikus itu tidak yakin apakah arah yang kita tuju benar. Kita perlu menyelidikinya. Mendengar ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian dia mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, pergilah, temukan lokasinya dengan cepat, lalu kita akan pergi." Namun, ekspresinya menjadi sedikit waspada. Dengan persetujuan Tang Ao, tikus itu melompat dari punggung penyu Gunung Naga Ibel. Setelah mendarat, ia mulai menjelajahi sekelilingnya. Ia tampak seperti guk-guk pencari, dengan leher terentang dan hidung bergerak, seolah-olah ia sedang mencium sesuatu. Ketika Tang Ao, yang berada di punggung kura-kura, melihat ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan, dan dia melihat ke dalam kegelapan di depan tikus itu. Ada hutan kerangka, memancarkan suasana aneh, dan celah di antara tulang-tulangnya sangat sempit. Jika jalannya ada di sana, akan sulit bagi kura-kura Gunung Naga Ibel untuk sampai di sana. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba melihat sekilas bayangan yang keluar dari hutan tulang dan menerkam langsung ke arah tikus itu. Bayangan itu secepat kilat. Melihat ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan sosoknya bersinar. Bintang terang menyala, dan dalam sekejap dia berada di depan tikus itu. Tombak perak di tangannya tiba-tiba datang ke sini, dan cahaya tombak yang tajam langsung meledak. Ada suara bang yang teredam, dan itu mengenai sesuatu. Bayangan terbang mundur ke arah hutan tulang di belakang seperti bola meriam, mematahkan puluhan tulang dengan serangkaian suara bang-bang-bang, dan jatuh ke dalam kegelapan, sama sekali tidak terlihat. Tang Ao berdiri di depan tikus itu dengan ekspresi muram, dan sebuah cahaya berkedip-kedip di tombak peraknya. Tuan, benda apa itu pada saat ini?" Tikus itu ketakutan oleh kejadian yang tiba-tiba itu. Suaranya tersendat dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika Tang Ao tidak ada di depannya, dia akan segera berbalik dan lari. "Fokus saja pada pekerjaanmu dan jangan terlalu memikirkan yang lain. Mereka hanyalah binatang buas. Mereka tidak cukup kuat di hadapanku. Kau bisa pergi dari sini hanya setelah menemukan jalan." Ekspresi Tang Ao dingin dan nadanya penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia tidak peduli dengan binatang buas di sekitarnya. Ya, tikus sedang mencari jalan.
kata tikus itu dengan gemetar sambil terus mencari-cari. Namun, melihat kakinya yang gemetar, jelas bahwa hatinya masih dipenuhi rasa takut. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Di tengah bintang-bintang yang berkelap-kelip, Tang Ao menyipitkan matanya. Ada terlalu banyak sudut gelap di sekelilingnya, dan mustahil baginya untuk memperhatikan semua tempat. Binatang buas yang menyerang secara diam-diam itu sangat cepat. Jika ia menyerang dari segala arah secara tiba-tiba, akan sulit baginya untuk melindungi tikus itu. Saat pikirannya berpacu, Tang Ao membalikkan tangannya dan semburan cahaya bintang melonjak, lalu menyebar ke sekitarnya. Titik-titik cahaya menyala dalam radius 1 mil. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dari kejauhan, itu masih bisa memberikan penglihatan, sehingga dia bisa bersiap terlebih dahulu. Tak lama setelah bintang-bintang jatuh, Tang Ao melihat bayangan hitam setengah manusia lainnya bergerak di hutan tulang. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami dapat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mendekat dan menjatuhkan benda ini atau bahkan membasminya, tetapi dengan cara ini tikus itu akan terabaikan. Meskipun binatang buas itu terlihat seperti binatang buas dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, batas atas dan bawah kecerdasan mereka adalah sama. Beberapa dari mereka bahkan lebih banyak melakukan konspirasi dan perhitungan daripada manusia. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah ini adalah strategi untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Jadi pada saat ini, Tang Ao tentu saja harus tetap diam daripada bergerak, jadi dia tetap berada dalam jarak 5 meter di sekitar tikus itu untuk memastikan bahwa persepsinya dapat melindunginya. Setelah berbalik beberapa kali, bayangan hitam itu menyadari bahwa Tang Ao tidak berniat bergerak, jadi dia menjadi lebih berani dan bergerak mendekat. Melihat ini, Tang Ao memutar pergelangan tangannya, dan cahaya bintang melonjak, berubah menjadi bidang bintang, menutupi tikus itu. Matanya bersinar dingin, dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Pada saat ini, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Tanpa ragu, Tang Ao berbalik dan meraih tikus itu, lalu segera mundur ke arah penyu Gunung Naga Ibel. Saat ia baru setengah jalan terbang, cahaya hitam tiba-tiba melesat ke arahnya dari kejauhan, membawa aura ganas dan mematikan. Wajahnya menjadi gelap, dan tanpa ragu sedikit pun, Tang Ao melemparkan tikus itu ke punggung kura-kura Gunung Naga Ibel. Dia kemudian melepaskan tembakan ke bayangan hitam itu. Terdengar suara dang yang tajam dan telapak tangannya menjadi mati rasa, seolah-olah dia telah mengenai emas. Meskipun bayangan hitam itu berhasil ditendang oleh Tang Ao, kekuatan mengerikan yang dibawanya juga mengejutkan tubuhnya. Kemudian, bayangan hitam besar tiba-tiba keluar dari bawah tanah, membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menggigitnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, Tang Ao sama sekali tidak ragu, dan melepaskan tembakan cahaya bintang yang melonjak ke arahnya. Di bawah kekuatan yang besar, lolongan menyakitkan terdengar, dan binatang buas itu dipukul mundur olehnya, dan semburan getaran dan suara teredam terdengar di sekitar. Melihat sekelilingnya, dia melihat banyak sekali binatang buas yang berlari ke arahnya dari segala arah. Tatapan mata Tang Ao menjadi dingin. Mustahil baginya untuk menghentikan semua binatang buas ini. Jadi dia berkata dengan suara yang dalam kura-kura tua, bahwa tikus itu pergi. Aku akan ke sana nanti. Kemudian, gelombang cahaya bintang melonjak di sekujur tubuhnya, dan sosoknya melesat seperti meteor, melesat langsung ke arah binatang buas di depannya, ingin membuka jalan bagi kura-kura Gunung Naga Ibel terlebih dahulu. Yang datang ke arahnya adalah binatang buas yang tampak seperti banteng gila, dengan mata merah dan aura yang menakutkan. Dalam sekejap, Tang Ao bertabrakan dengannya. Kekuatan besar menyerbu ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa napasnya sedikit tersendat, tetapi kemudian cahaya bintang itu meledak sepenuhnya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghempaskannya, dan dia jatuh di kejauhan dengan suara bang. Binatang buas yang lebih ganas mengelilingi Tang Ao. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang. Dia menggoyangkan lengannya, dan tombak perak di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia menyerang dengan gerakan yang menyapu ribuan pasukan. Cahaya bintang langsung menyebar seperti cincin, membawa semburan kekuatan yang sangat kuat di antaranya. Binatang buas di depan langsung terhempas berkelompok. Binatang buas di belakang lebih kuat dan hampir tidak bisa melawan, tetapi momentum mereka terhalang dengan paksa. Binatang buas itu melesat dengan kekuatan besar. Meskipun penyu laut Gunung Naga Ibel membenci Tang Ao dan ingin memakannya hidup-hidup, ia harus menyelamatkan nyawanya sendiri terlebih dahulu. Jadi tanpa ragu-ragu, ia bergerak dengan keempat kakinya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, di punggungnya yang seperti kura-kura, semburan gas hitam muncul. Dari luar,
Itu tampak seperti api hitam, penuh dengan aura pembasmi. Binatang buas yang bergegas dari sisi lain ditendang olehnya begitu mendekat. Semburan energi yang kuat itu sulit untuk ditahan. Jika binatang buas yang menyerbu dari kedua sisi itu semakin dekat dengan penyu laut Gunung Naga Ibel, mereka akan terlempar oleh tubuhnya yang besar. Melihat ini, Tang Ao tersenyum tipis. Orang ini layak menjadi binatang buas yang paling kuat. Hal-hal biasa sama sekali tidak sebanding dengannya. Kemudian dia menyipitkan matanya sedikit dan bergumam dengan suara rendah, aku harus lebih cepat. Aku tidak boleh kalah dari binatang buas. Sosoknya bersinar, dikelilingi oleh cahaya bintang, dan dia tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Dia bergegas langsung menuju binatang buas itu mengikuti penyu Gunung Naga Ibel. Dalam sekejap mata, saat dia sudah dekat, kekuatan mengerikan langsung meletus. Dia memutar tombak perak di tangannya, yang membawa semburan kekuatan mengerikan, dan mengayunkannya, menjatuhkan binatang buas yang datang mendekat. Segera, seekor binatang buas baru muncul dari belakang dan menerkamnya dengan panik. Cakar dan taring tajam muncul di depan Tang Ao dalam sekejap. Dia menari dengan tombak perak di tangannya dan menggunakan keterampilan tombaknya secara ekstrim. Tidak ada celah sedikit pun. Asal-usul bintang yang melonjak membawa kekuatan yang agung. Binatang buas biasa akan langsung terbasmi jika mereka sedikit tersentuh. Cahaya mengalir dan keagungannya luar biasa. Pada saat ini, Tang Ao seperti dewa pembasmi. Semua binatang buas di depannya hanya bisa menunggu untuk dibasmi. Sejak wilayahnya meningkat, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya dan menyerang seperti seorang pejuang. Sesaat, Tang Ao merasakan kegembiraan di hatinya, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti mengapa Mantian begitu bersemangat dalam bertarung. Senyum heroik muncul di wajahnya. Dia melepaskan tembakan, menjatuhkan puluhan binatang buas di depannya, dan berteriak keras. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kalian, binatang buas. Dengan sekejap, dia memegang tombak perak di tangannya dan terus menyerang ke depan. Melihat betapa kuatnya dia, binatang buas itu akhirnya menunjukkan rasa takut satu persatu dan tidak berani menyerang secara langsung. Bahkan beberapa binatang lemah di tepi area itu diam-diam mulai mundur. Tanpa ada yang memperhatikan, mereka menyusut kembali ke dalam kegelapan dan menghilang dalam sekejap mata. Tampaknya Tang Ao telah lolos dari pengepungan dalam sekejap mata, tetapi pada saat ini, raungan yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Binatang-binatang buas di sekitar mereka bertindak seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Tanpa ragu sedikit pun, mereka berhamburan seperti burung dan binatang buas, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Alisnya berkerut tipis, lalu dilihatnya seberkas cahaya merah tiba-tiba menyambar ke arahnya dari balik kegelapan di hadapannya, membawa serta hawa panas yang amat panas bagaikan lahar panas, sedemikian dahsyatnya hingga tulang-tulang seketika meleleh kemanapun ia lewat. Melihat ini, Tang Ao sama sekali tidak ragu. Sumber bintang di tubuhnya mengalir ke titik ekstrim dan terbenam dalam tombak perak. Kemudian dia menundukkan pinggangnya dan menusukkan tombak itu. Kolom cahaya bintang setebal ember melesat keluar dan bertabrakan dengan cahaya merah dalam sekejap. Badai energi yang mengerikan itu langsung menyapu, dan sebagian besar kerangka di sekitarnya hancur dalam sekejap. Beberapa cahaya merah jatuh ke atas mereka dan langsung melelehkan mereka. Setelah beberapa saat, kedua kekuatan itu akhirnya saling meniadakan, dan area kosong dengan radius 1 mil muncul di sekitar mereka. Dengan matanya yang berbinar, Tang Ao melihat sebuah sosok besar berwarna merah gelap melompat dari kegelapan dan menyerbu ke arahnya. Sosok itu memancarkan kekuatan yang amat dahsyat, bagaikan sebuah gunung yang menekan ke bawah. Sesekali cairan merah menetes bagai hujan badai. Aura yang sangat panas menyelimuti Tang Ao. Ada kilatan di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menyebarkan cahaya bintang yang menutupi tubuhnya. Peluru jatuh di atasnya, membuat suara mendesis, seperti lava sungguhan. Tanah di sekitarnya juga terkikis menjadi lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya, dengan semburan asap putih mengepul keluar. Kerangka-kerangka itu meleleh sepenuhnya dalam sekejap, dan setelah berkumpul bersama, mereka mengalir seperti sungai lava. Hanya dalam beberapa saat, daerah sekitarnya berubah menjadi neraka yang meleleh. Sosok besar binatang buas itu akhirnya mendekat, dan dengan gelombang kekuatan yang besar, ia menamparkan Tang Ao dengan telapak tangannya, kadang-kadang disertai hembusan angin yang mengerikan. Tekanan itu tampaknya menghancurkannya menjadi potongan daging. Tampaknya kekuatan cahaya bintang tidak dapat menahan serangan seperti itu. Dalam sekejap, Tang Ao mengaktifkan keterampilan tubuh tak terlihatnya, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi puluhan bayangan.
Sulit untuk mengetahui yang mana yang merupakan tubuh aslinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar cahaya bintang melonjak keluar dan berubah menjadi bidang bintang, menutupi semua sekelilingnya. Cakar raksasa itu tiba-tiba menembus belasan sosok Tang Ao, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah dirinya yang sebenarnya. Binatang buas itu jatuh ke tanah dengan suara bang yang tumpul. Bumi berguncang dan bahkan sedikit tenggelam. Pada saat yang sama, cahaya bintang yang disebarkan oleh Tang Ao meledak seketika, dan energi yang mengerikan menyapu, langsung menelan binatang buas itu, seolah-olah mencabik-cabiknya sepenuhnya. Tidak ada respons napas untuk waktu yang lama, dan hanya pada saat ini sosoknya melintas di udara. Dengan raut wajah serius, Tang Ao tahu bahwa binatang buas ini bukanlah binatang biasa. Kekuatannya sangat dekat dengan level Kaisar Dewa tertinggi. Meskipun kekuatan ledakan cahaya bintang itu sangat besar, itu tidak cukup untuk membasminya sepenuhnya. Dia tidak dapat melihat apa yang terjadi saat cahaya itu melonjak. Dengan memutar pergelangan tangannya, gelombang asal-usul bintang mengalir ke tombak perak. Cahaya warna-warni berkelebat di belakangnya, dan kekuatan 5 elemen siap bergerak. Meskipun Tang Ao harus mengambil risiko besar setiap kali menggunakan hukum asal-usul, dia harus melakukannya sekarang. Titik cahaya gelap tiba-tiba muncul dari ujung pistol, seperti lubang hitam kecil, yang akan menelan semua yang ada di sekitarnya. Pada saat ini, kolom magma merah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari cahaya bintang di bawah dan langsung menuju Tang Ao. Dia menyipitkan matanya, dan tanpa ragu sedikit pun, dia menusukkan pistolnya. Sinar cahaya gelap melesat tiba-tiba, dan langsung menembus kolom magma. Tidak ada badai dampak energi yang melonjak keluar, dan ada keheningan di sekitar, tetapi napas panas menghilang. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh yang sangat menyakitkan dari cahaya dan bayangan, dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya meledak, membubarkan cahaya bintang sepenuhnya. Seekor binatang mengerikan yang diselimuti cahaya merah darah muncul. Kelihatannya seperti bola magma besar yang terus mengembang, dan lava yang mengerikan dan tak berujung itu tampak akan meledak. Namun, di intinya, ada titik cahaya hitam yang berkedip-kedip, yang dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Bahkan dengan kekuatan lava, ia tidak memiliki banyak perlawanan di bawah titik cahaya ini dan ditelan sedikit demi sedikit. Kepala binatang itu bergetar hebat dan potongan-potongan magma mengalir keluar dari mulutnya. Ketika Tang Ao melihat ini, hatinya tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, aura yang menakutkan dan samar tiba-tiba muncul, mengalir deras seperti aliran air gunung. Dalam sekejap, aura itu benar-benar menyelimuti sekelilingnya. Tubuh dan jiwa Tang Ao langsung terpenjara, dan seluruh tubuhnya kaku. Seolah-olah ada tangan raksasa tak kasat mata yang mencengkeramnya, dan dengan sedikit tenaga saja, ia dapat hancur berkeping-keping. Binatang buas yang sudah berada di ambang kehancuran itu tiba-tiba menjadi stabil di bawah pengaruh kekuatan kehendak ini, dan tubuhnya yang bengkak mulai menyusut dengan cepat. Semua cahaya merah menghilang, dan aura titik hitam itu pun lenyap sepenuhnya. Pada akhirnya, binatang buas itu berubah menjadi benda hitam pekat yang aneh, yang tampak seperti bukit lava yang mengeras. Ia berbaring diam di tanah tanpa bergerak, tetapi Tang Ao tahu bahwa ia belum mati. Kekuatan Raja Ibel tiba-tiba muncul, menunjukkan kendali yang sangat kuat. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan makhluk tertinggi setingkat Kaisar Dewa akan merasa sulit untuk melawan. Semua magma dengan cepat mendingin dan berubah menjadi batu hitam. Suara dingin terdengar di benak Tang Ao semut kecil, ini adalah kerajaan binatang buas, bukan milikmu. Jika kau membasmi orang-orangku lagi, kau akan tinggal di sini selamanya. Mendengar suara ini, hati Tang Ao mencelos, dan hawa dingin serta keinginan tersembunyi di dalam tubuhnya surut seperti air pasang, seolah-olah tidak pernah muncul. Dia menghela napas dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sambil melirik sosok binatang buas di bawah, Tang Ao segera mengejar ke arah tempat kura-kura gunung naga Ibel pergi tanpa ragu sedikitpun. Kehendak Raja Ibel sangat jelas. Jika dia terus tinggal di dataran Wangchuan, dia pasti akan basmi diri saat menyerang lagi. Jadi sekarang Tang Ao harus segera pergi dari sini, tetapi dia masih membutuhkan tikus untuk menemukan jalan keluar. Sekitar sebatang dupa kemudian, Tang Ao akhirnya melihat sosok besar di kejauhan di depannya, yang persis sama dengan penyu laut gunung naga Ibel. Jadi tanpa ragu, dia langsung mengejarnya. Ketika dia mendekat, dia mendarat di punggung penyu itu. Ketika tikus itu melihatnya kembali, ekspresinya tiba-tiba penuh dengan keterkejutan. Tuanku, senang sekali Anda kembali. Anda tidak tahu, saya baru saja merasakan keinginan Ibel, dan saya hampir mati ketakutan. Ayo cepat cari jalan keluar dan pergi dari sini.
Raut wajah Tang Ao berubah gelap dan dia berbicara terus terang tanpa basa-basi yang tidak perlu. Melihat Tang Ao tampak aneh, tikus itu terkejut. Ia tidak berani ragu dan langsung berkata, "Ya, Tuan, tikus itu sudah menemukan jalannya." Kehadiran kehendak Raja Ibel memberi tekanan psikologis yang luar biasa pada Tang Ao. Dia tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa Raja Ibel itu. Singkatnya, dengan tingkat kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk melawannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memastikan keselamatannya adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Meskipun wilayah inti dataran Wangchuan sangat luas, jalan keluarnya tidak terlalu jauh. Setelah tikus-tikus itu menemukan jalan yang benar, mereka langsung menuju ke sana. Binatang-binatang buas yang tinggal di sana tampaknya telah menerima perintah dan tidak muncul lagi. Setelah sekitar 1 hari, mereka berhasil sampai di pintu keluar. Melihat gua di depan mereka yang persis sama dengan gua kerangka tempat mereka masuk, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, seberkas cahaya berkelebat, lalu dia melompat keluar dari punggung kura-kura itu. Kura-kura Gunung Naga Ibel membuka mulutnya dan berkata dengan suara teredam dasar manusia yang licik, "Aku membawa kalian ke sini. Kalian harus segera pergi dari sini. Aku tidak bisa pergi. Pembatasan orang pembawa sial kalian harus dicabut untukku. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian ke bawah bersamaku." Saat ini, Tang Ao hanya ingin pergi dari sini, dan tidak ada gunanya memaksa penyu Gunung Naga Ibel untuk tinggal bersamanya. Dia masih harus menyelidiki konspirasi menara reinkarnasi selanjutnya. Binatang buas ini memiliki target yang begitu besar sehingga mustahil bagi mereka untuk bertindak bersama, jadi tidak ada masalah untuk melepaskannya. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya bintang jatuh ke tubuh penyu Gunung Naga Ibel, menghilangkan batasan dalam jiwanya. Tang Ao berkata dengan tenang, "Kamu boleh pergi sekarang, tetapi sebaiknya kamu tidak membiarkanku bertemu denganmu di masa mendatang, kalau tidak, aku tidak akan seberuntung kali ini." Dasar sial, katakan padaku apakah kau bisa hidup untuk melihat matahari. Penyu laut Gunung Naga Ibel mendengus dingin, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Ia tampaknya mengetahui sesuatu, tetapi tidak pernah mengalir melalui keinginannya, jadi ia tidak ditangkap oleh Tang Ao. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao merenungkan sejenak makna tersembunyi dari kata-kata kura-kura Gunung Naga Ibel. Dia tidak ragu-ragu dan berjalan menuju gua. Tikus itu ragu-ragu sejenak, melihat kembali ke dataran terlupakan yang gelap, dan akhirnya mengikutinya. Setelah mereka berdua keluar dari gua, ada sungai bawah tanah yang lebar di depan mereka. Sungai itu hampir sama persis dengan yang pernah dilihat Tang Ao sebelumnya, tetapi tidak ada air terjun atau tebing di sini. Ketika menoleh ke belakang, mereka melihat sesuatu yang tampaknya diukir di atas gua. Dengan pikiran yang berubah, dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya bintang, menerangi area itu. Baru kemudian dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada 2 baris karakter ganas terukir di atasnya, dengan 10 karakter besar Wangchuan Hell Realm, siapapun yang masuk akan mati tertulis di atasnya. Tampaknya ada semburan samar aura mengerikan yang terpancar darinya. Setelah melihatnya beberapa kali lagi, Tang Ao berbalik dan berjalan menuju sungai bawah tanah. Setelah menyeberangi sungai, ada pintu masuk gua di depannya. Ada tanda-tanda penggalian buatan yang sangat jelas di sana, yang jelas tidak terbentuk secara alami. Wajahnya muram dan dia berjalan masuk. Tikus mengikuti Tang Ao, dan mereka berdua melewati lorong-lorong gua yang panjang. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan sampai kekuatan samar yang membatasi persepsi jiwa berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba, bagian depan menjadi jelas dan ruang bawah tanah yang besar muncul di depan mereka. Di kejauhan, ada kilatan api samar. Mata Tang Ao bersinar, dan sedikit cahaya bintang muncul dari telapak tangannya, melayang ke sisi itu. Segera, cahaya itu sudah dekat. Dengan persepsi bintang-bintang, dia melihat orang-orang dengan wajah menyedihkan dikurung di penjara batu. Orang-orang ini semuanya adalah orang biasa yang tidak pernah berlatih ilmu bela diri. Penjara batu itu kokoh dan mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Karena itu, tidak ada seorang pun penjaga di luar. Merasakan tempat ini, Tang Ao berbalik dan berkata kepada tikus, "Pintu keluar ada di sisi lain. Ada banyak bahaya di depan. Silakan." "Tuan, saya tidak takut bahaya. Biarkan saya mengikuti Anda. Mungkin saya bisa membantu Anda." Mendengar kata-kata Tang Ao, tikus itu tertegun sejenak. Jejak ketakutan melintas di matanya, dan dia tidak mau meninggalkan sisinya. Perlu diketahui bahwa tikus itu lahir di dataran Wangchuan dan tidak pernah pergi. Meskipun ia sangat ingin berada di luar,
ketika ia benar-benar keluar, hatinya dipenuhi rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat ia percaya adalah Tang Ao, jadi wajar saja ia harus mengikutinya sepanjang waktu. Ekspresinya berubah, dan Tang Ao berpikir dalam hati, orang-orang yang dipenjara sebelumnya seharusnya dijara oleh orang-orang dari Menara Samsara. Aku tidak tahu berapa jumlahnya. Jika aku melepaskan mereka satu persatu, aku tidak tahu kapan aku akan melepaskan mereka, dan akan mudah bagi mereka untuk ditemukan, yang akan membahayakan nyawa mereka. Jika aku bisa membuat Mouse melakukannya, setidaknya aku bisa menarik perhatian orang-orang di Menara Samsara di sisi lain, sehingga lebih banyak orang bisa diselamatkan. Meskipun kekuatannya tidak begitu bagus, kecepatannya masih cukup cepat. Selama dia tidak bertemu dengan seorang master di alam suci, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, ia menoleh ke arah tikus dan berkata, "Baiklah, karena kau tidak mau pergi, kau boleh mengikutiku, tetapi kau harus mematuhi perintahku dalam semua tindakanmu. Kau harus melakukan apapun yang aku perintahkan kepadamu tanpa ragu atau bimbang, jika tidak, nyawamu akan terancam. Kau mengerti?" "Baik, Tuan, jangan khawatir, tikus itu pasti akan mendengarkanmu." Setelah Tang Ao setuju, ekspresi gembira muncul di wajah tikus itu. "Ikuti aku, jangan berjalan-jalan atau melihat-lihat, dan berhati-hatilah." Tang Ao mengangguk dan berjalan menuju penjara batu. Tak lama kemudian, kedua pria itu tiba di luar penjara batu. Mereka bersembunyi di kegelapan dan mengamati sekeliling. Tang Ao mengaktifkan persepsi bintangnya dan menyelam lebih dalam. Ia menemukan bahwa ada banyak ahli yang bergerak di sana, dan mereka tampaknya sedang mengatur sesuatu. Sesekali, ada semburan aura menakutkan yang keluar dari mereka. Sambil sedikit mengernyit, Tang Ao berbalik dan berkata kepada tikus, "Pergi dan bebaskan semua orang di penjara batu itu. Ada lorong di sana, bawa mereka untuk melarikan diri. Setelah kau keluar, tunggu aku di luar. Jangan masuk lagi sampai aku keluar untuk menemukanmu. Kau mengerti?" "Tuan, maukah Anda ikut dengan kami?" Mendengar ini, si tikus ragu-ragu dan bertanya dengan ekspresi ragu di wajahnya. "Apakah kamu lupa dengan apa yang kamu janjikan padaku tadi? Cepat lakukan." Tang Ao berkata dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan berjalan menuju Tuan di depan. Melihat kepergian Tang Ao, Mouse ragu sejenak, namun akhirnya menuruti perintahnya dan berbalik untuk menyelamatkan orang-orang biasa di penjara batu. Ketika Tang Ao tiba di seberang, dia menyembunyikan tubuhnya, menahan napas, dan menyebarkan sedikit cahaya bintang, menyebarkannya, diam-diam menyelidiki aktivitas mereka. Namun, orang-orang ini seperti kayu, tidak mengatakan sepatah kata pun, masing-masing sibuk dengan barang-barang di tangan mereka. Mereka tampaknya tengah mempersiapkan formasi besar, tetapi pengaturannya masih jauh dari selesai, jadi Tang Ao tidak dapat melihat petunjuk apapun darinya. Dia sedang berpikir apakah akan membasmi orang-orang ini secara langsung dan meninggalkan salah satu dari mereka untuk diinterogasi ketika sesosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Kultivasi orang ini sangat kuat, dan dia setidaknya seorang ahli di tingkat ke-8 alam Roh Kudus. Merasakan kedatangannya, Tang Ao bersembunyi lagi tanpa ragu sedikit pun. Setelah dia mendarat, semua orang yang awalnya sibuk segera berhenti dan memberi hormat padanya. "Semuanya, bangun." "Bagaimana perkembangannya?" Pria itu berkata dengan suara dingin, dengan nada sedikit cemas, saat dia berjalan menuju panggung batu. "Melapor kepada Tuan Suehun, kami mengalami beberapa masalah dalam persiapan kami. Sesuatu tampaknya telah terjadi di dataran Wangchuan. Ada banyak pergerakan yang tidak biasa, sehingga semua yang telah kami persiapkan sebelumnya telah hancur total. Kami harus memulai dari awal lagi." Seorang pria berjalan keluar dari kerumunan dan membungkuk. Ketika pria bernama Blood Soul mendengar ini, nadanya tiba-tiba berubah dingin. "Masalah jika kamu tidak dapat mempercepat kemajuan dan melewatkan hal besar, maka aku akan memberitahu kamu apa masalah sebenarnya. Itu harus diselesaikan dalam waktu 7 hari. Ya, Tuan Suehun." Ketika pria itu mendengar kata-kata Suehun, dia tidak berani membantah sama sekali. Dia langsung menjawab, lalu berbalik dan melanjutkan. Jiwa darah itu membuat lingkaran di sekitarnya, seolah-olah sedang memeriksa kemajuan. Tang Ao bersembunyi di dekatnya, melihat sosok dan penampilan pria itu, dan hatinya sedikit tergerak. Aku tidak tahu dari 9 aula reinkarnasi mana orang ini berasal, tetapi karena mereka sedang menyiapkan formasi besar di sini, kemungkinan besar mereka berasal dari aula Senfang. Pada saat ini, dia mendengar suara dari penjara batu. Dia sedikit mengernyit, dan benar saja,
dia mendengar jiwa berdarah di atas mendengus dingin, dan aura kematian yang mengerikan melonjak keluar, berkata apa yang terjadi di sana mengapa kamu tidak mencari seseorang untuk melihatnya. Tumbalnya kabur. Pada saat ini, seseorang bergegas ke sisi ini dari kejauhan, berteriak keras sambil berlari, dengan nada cemas. Lari kata Suehun dengan suara dingin, dan sosoknya melesat, dan dia hendak terbang ke sana. Namun, begitu sosoknya melesat, dia langsung berbalik dan melayang ke area lain. Kilatan cahaya putih melewatinya, dan menghantam dinding batu dengan suara bang. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan menara samsaraku setelah terjatuh? Suehun menatap ke arah Tang Ao dengan wajah dingin dan berkata dengan suara dingin. Haha, kita sedang mengincar menara samsara. Tang Ao muncul dari balik bayang-bayang, dengan seringai dan sarkasme di wajahnya, dan berkata dengan tenang. Apakah kau membiarkan orang-orang itu pergi? Suehun menyipitkan matanya sedikit dan menatap Tang Ao dengan dingin. Dia bisa merasakan bahwa tingkat aura Tang Ao tidak jauh berbeda dengannya. Jika dia mengambil tindakan, akan sulit untuk menjatuhkannya dalam waktu singkat. Yang terpenting adalah jika perkelahian terjadi di sini, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, dan kita pasti tidak akan punya cukup waktu. Jadi apa kau tidak perlu membuang-buang tenagamu? Sekarang aku di sini, rencanamu pasti akan gagal. Tang Ao berkata dengan penuh percaya diri, dengan senyum yang tidak pantas di wajahnya. Dasar tak tahu malu, kau harus menunggu sampai kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Apa kau pikir jika kau membiarkan orang-orang itu pergi, aku tidak punya pilihan lain, mereka hanya sekelompok orang rendahan. Aku bisa menangkap lebih banyak dari mereka dalam waktu kurang dari setengah hari. Kata Suehun kepada Tang Ao sambil mencibir. Bagaimana jika kamu mati? Tang Ao menyipitkan matanya, dan saat dia berbicara, sosoknya melintas dan dia langsung menyerang jiwa darah. Dengan gerakannya yang secepat guntur, Tang Ao langsung tiba di depan Blood Soul. Semburan cahaya bintang berkedip-kedip, dengan kekuatan yang mengerikan di antaranya. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah bintang telah menyala. Angin kencang bertiup, dan para penguasa menara samsara di sekitarnya begitu ketakutan sehingga mereka hampir tidak dapat mengendalikan diri. Jiwa darah di inti badai merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Tang Ao, yang tingkat kultivasinya jelas sama dengannya, dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia hanya dapat berkonsentrasi untuk mengaktifkan asal-usulnya dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Terdengar suara bang yang tumpul, dan Suehun terlempar seperti sepotong kain, dan menghantam dinding batu di belakangnya dengan suara bang, menciptakan lubang besar. Banyak puing jatuh dari atas, dan napas seluruh orang itu tiba-tiba tersendat. Karena tidak ada energi spiritual di tanah samsara, semua prajurit harus memulai dengan penempaan tubuh, dan kemudian mereka dapat merasakan kekuatan hukum selangkah demi selangkah dan memasuki alam suci. Dengan cara ini, tubuh mereka secara alami akan lebih kuat daripada tubuh orang-orang kuat di dunia lain. Meskipun kekuatan serangan ini sangat besar, Blood Soul setidaknya berada di level ke-8 alam ilahi, dan tubuh fisiknya sekuat seorang prajurit yang baru saja mencapai kesucian. Dia berhasil menahannya dan tidak terluka parah, juga tidak terancam nyawanya. Dia hanya merasa sulit untuk bereaksi lebih lanjut dalam sekejap. Setelah menggerakkan tangannya, Tang Ao menggenggam tombak perak di tangannya. Matanya sedikit menyipit, dan sumber bintang-bintang di laut kidantiannya menyembur keluar dalam sekejap. Ujung tombak itu bersinar terang, tetapi tidak mengarah ke jiwa darah. Sebaliknya, tombak itu berbalik dan membombardir formasi yang tersusun di atas panggung batu. Setelah ledakan yang keras, seluruh platform batu langsung hancur menjadi dua. Para master menara samsara di atasnya yang sedikit lambat bereaksi langsung tercabik-cabik. Sisanya buru-buru melarikan diri ke kejauhan, melihat ke sini satu persatu, dan tidak ada yang berani menyerang Tang Ao. Pertarungan antara orang-orang kuat di alam suci memancarkan badai energi dan tekanan. Jika seorang prajurit biasa terperangkap di dalamnya, wajar saja jika dia akan terluka parah. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan mati di tempat. Hanya pasukan besar yang bisa melawannya. Setelah menghancurkan panggung batu dengan satu pukulan, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Ini baru permulaan. Sosoknya melesat dan terbang menuju panggung batu berikutnya. Saat melewati yang ini, dia meledakkannya dengan cahaya tombak yang menyilaukan, menghancurkannya sepenuhnya. Ketika dia mencapai platform batu kedua, dia melompat dan menusuknya langsung dengan tombak. Dengan suara keras, platform itu hancur total. Batu-batu yang pecah melesat keluar seperti hujan badai. Melihat ini, para penguasa menara samsara di sekitarnya menghindar dan beberapa dari mereka melarikan diri melalui lorong-lorong terdekat.
Beraninya kau, dasar pencuri, aku akan membasmimu. Jiwa darah yang terhantam dinding batu oleh Tang Ao dan napasnya terhenti akhirnya hidup kembali. Melihat bahwa dia benar-benar telah menghancurkan dua platform batu, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan semburan aura mematikan meledak. Dalam sekejap, kabut putih keabu-abuan muncul dari tubuhnya, dipenuhi bau busuk, seperti mayat ibel, dan langsung menyerbu ke arah Tang Ao. Ketika dia mendekat, dia menamparkan dengan telapak tangan, yang dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan dan sangat mengerikan saat menyapu. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Menghadapi serangan Blood Soul, Tang Ao sama sekali tidak panik. Dengan cahaya bintang yang berkedip, sosoknya melayang ke samping, lalu dia menusuk dengan punggung tangannya. Cahaya tombak yang menyilaukan meledak seketika dan langsung menembus kabut putih keabu-abuan. Sosok ganas itu bergerak sedikit ke dalam, dan Blood Soul menghindari serangan Tang Ao. Dia meraung dengan suara yang dalam, orang pembawa sial, kau berani menghancurkan rencanaku, kau mencari kematian, maka aku akan mengirimmu ke kematian, gunakan gunung mayat dan lautan darah untukku. Setelah raungan gila itu, Tang Ao tampaknya melihat sedikit darah tiba-tiba muncul di kabut abu-abu, dan ada bau darah yang tak ada habisnya keluar darinya, seolah-olah ibel yang haus darah akan keluar darinya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan saat dia berpikir, sebuah tangan berdarah terulur. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Setelah jiwa darah mengaktifkan metode rahasia gunung mayat dan laut darah, tekanan auranya langsung meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan ada aura kengerian yang tak terlukiskan di dalamnya, seolah-olah dia adalah ibel yang tak kenal takut. Tangan berdarah itu dipenuhi dengan aura aneh dan langsung muncul di depannya. Tidak berani menghalanginya dengan segera, Tang Ao memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan tombak perak ke arah tangan berdarah itu. Pada saat yang sama, dia langsung terlempar ke belakang. Terdengar suara bang yang keras, seolah-olah dia dihantam oleh gunung emas dan besi. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba melonjak keluar. Di bawah hantaman itu, sosok Tang Ao terlempar ke belakang tanpa kendali. Ia menyipitkan matanya sedikit dan melihat kabut putih keabu-abuan itu tiba-tiba menyusut dan sepenuhnya tenggelam ke dalam tubuh Blood Soul. Pada saat ini, seluruh tubuhnya mengalami perubahan besar dan tidak lagi tampak seperti orang hidup. Seluruh wajahnya berubah bentuk dan mengerikan, ditutupi warna merah darah, menampakkan bau darah yang brutal, seolah-olah itu adalah hantu jahat yang merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah. 10 kuku hitam tajam tumbuh di jari-jarinya, seperti pedang beracun, tajam dan ganas. Sosoknya melesat, dan kecepatannya dalam sekejap tidak jauh lebih lambat dari Tang Ao saat ia menggunakan gerakan ilahi tak terlihat. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Tang Ao dan langsung mencengkeram dada Tang Ao. Aura tajam itu bahkan membuatnya merasakan sakit yang menusuk seolah-olah ada pisau yang menyapu dirinya. Semburan cahaya bintang meledak sepenuhnya dalam sekejap dan langsung menuju ke arah jiwa darah. Dengan putaran pergelangan tangannya, asal-usul bintang meledak seketika. Kekuatan yang kacau dan ganas itu seperti binatang buas, ingin mencabik-cabik semua yang ada di depannya menjadi berkeping-keping, dan semuanya jatuh menimpanya dengan keras. Terdengar suara bang yang teredam, dan sosok Suehun terguncang. Ia menggenggam kedua tangannya, dan ke-10 jarinya menusuk ledakan cahaya bintang itu, dengan paksa menghalanginya. Didorong oleh kekuatan yang besar, sosoknya dengan cepat mundur ke belakang. Sesaat kemudian, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya tenggelam lagi, menciptakan lubang besar di tanah. Matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya berdarah, dan dia berteriak, "Keluar dari sini!" Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya secara bersamaan, dan tampaknya ada kilatan cahaya hitam, dengan paksa merobek cahaya bintang menjadi berkeping-keping. Kemudian sosoknya melesat dan dia bergegas menuju Tang Ao lagi. Dari kejauhan, dia mengayunkan cakarnya ke bawah, dan 5 cahaya darah tajam melonjak keluar, seperti sinar pedang, dengan aura tajam yang tak terlukiskan, tampaknya bahkan gunung emas, batu atau besi akan terkoyak olehnya. Pupil mata Tang Ao tiba-tiba mengecil, tanpa ragu-ragu, sosoknya melesat, dan tombak perak di tangannya menusuk keluar, berubah menjadi bayangan senjata. Cahaya tombak meledak seketika, dan ujung berwarna merah darah menyapu seperti badai. Suara keras terdengar, dan akhirnya diblokir. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat ke sisi lain dan mendarat di tanah. Dia menyipitkan matanya sedikit, cahaya ilahi berkelebat, dan cahaya dingin melonjak di ujung tombaknya. Dia bergumam, "Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu ilmu tombak yang sebenarnya." Kemudian ekspresinya berubah, dan dengan memutar pergelangan tangannya, dia berlari ke arah Blood Soul dengan senjata di tangannya seperti jenderal pelopor yang tak terkalahkan.
Dia melompat maju dan menusukkan senjatanya ke bawah. Cahaya terang tiba-tiba menyala di ujung senjata, menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Blood Soul tampak seperti orang yang berbeda. Dia sama sekali tidak takut dengan rasa sakit. Dia mencengkeram Tang Ao dengan punggung tangannya. 10 cakar tajamnya bertabrakan dengan ujung pistol dalam sekejap, dan suara bang yang teredam pun terdengar. Kekuatan besar itu menghantam dan membentuk lingkaran gelombang udara yang mengerikan. Daerah sekitarnya langsung dipenuhi dengan tanah dan batu yang beterbangan. Suara hantaman terus terdengar. Tang Ao memutar tubuhnya dan sambil menarik diri, dia melepaskan tembakan lagi ke arah Blood Soul. Semburan cahaya bintang melonjak dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara keras, jiwa darah terlempar lagi. Di bawah aliran asal bintang, Tang Ao tidak memberi jiwa darah kesempatan kali ini. Dia melesat dan segera mengejarnya. Sebelum tubuhnya mendarat, dia menembaknya di jantung. Jika dia tertusuk tombak ini, daya ledaknya akan cukup untuk mencabik-cabik jiwa berdarah itu. Bahkan jika dia memiliki metode rahasia yang paling aneh, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Tang Ao hendak membasminya dengan satu pukulan. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba menyala dan langsung menuju kepalanya. Dalam sekejap, Tang Ao sama sekali tidak ragu. Ia berputar di udara dan langsung menuju cahaya hitam itu. Terdengar suara dentang, dan ia langsung melayang ke sisi lain. Setelah mendarat, ia mengayunkan tombak peraknya dan melihat ke arah orang yang telah melakukan gerakan itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Orang ini diselimuti jubah hitam, dengan aura aneh dan dingin, seperti hantu. Bahkan napasnya berkedip-kedip, muncul dan menghilang pada saat-saat tertentu, seolah-olah dia dapat sepenuhnya menyatu dengan ruang di sekitarnya dan menghilang kapan saja. Tang Ao menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka ada begitu banyak master di sini. Tapi kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Formasi platform batu ini tampaknya menjadi kuncinya. Jika aku menghancurkan semuanya, kalian tidak akan bisa melanjutkan, kan?" Dasar penjahat, kalau berani, coba saja. Kalau berani menyentuh formasi itu, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini. Meskipun Suehun mengaktifkan teknik gunung mayat dan lautan darah dan seluruh penampilannya berubah, pikirannya tampaknya tidak terpengaruh. Dia mendengus dingin dan berkata. Namun, pria berjubah hitam itu tidak bereaksi sama sekali. Satu-satunya yang terlihat adalah matanya, yang gelap gulita. Dia sama sekali tidak bisa melihat emosi apapun. Namun, kekuatannya sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Blood Soul yang melakukan teknik rahasia. Dia setidaknya berada di puncak alam suci tingkat ke-9. Bertarung 1 lawan 2 bukanlah masalah besar bagi Tang Ao sekarang, tetapi itu pasti akan menunda pertarungan untuk waktu yang cukup lama. Pertarungan antara kedua orang ini sangat sulit, dan pasti ada master lain yang bergegas ke Menara Samsara. Jika dia dikepung, itu akan merepotkan. Tang Ao bahkan merasa bahwa untuk tempat yang sangat penting seperti Menara Samsara, bukan tidak mungkin Kaisar Dewa Tertinggi datang sendiri, jadi semuanya tentu harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Akan lebih baik untuk segera mengakhiri pertempuran, menjauh dari sini, dan kemudian membuat rencana. Tang Ao telah membuat keputusan di dalam hatinya saat pikirannya berpacu. Matanya berkedip dan semburan cahaya bintang terang menyala di sekelilingnya, melonjak dengan keagungan yang kuat. Kemudian dia melesat dan bergegas menuju pria berjubah hitam. Orang ini terlalu aneh dan harus ditangani terlebih dahulu. Melihat Tang Ao terbang ke arahnya, tidak ada perubahan dalam cahaya di mata orang ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya gelap melesat keluar dari jari telunjuknya, dan dalam sekejap mata, cahaya itu melesat di depannya, membawa napas dingin dan dalam. Dengan ekspresi dingin, Tang Ao menusukkan tombaknya. Cahaya tombak yang melonjak itu bertabrakan dengan cahaya hitam dalam sekejap. Kekuatan itu menyapu, mengaduk-aduk sepotong puing. Dia membalikkan tubuhnya, berputar, dan terus terbang menuju pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, pria ini akhirnya bergerak, melayang seperti hantu. Keduanya langsung mendekat dan melihatnya mengulurkan sepasang tangan pucat dari balik jubah hitamnya. Tidak ada darah sama sekali di tangan itu. Dia tampak seperti mayat. Satu tangan langsung memegang tombak perak, dan tangan lainnya menamparkan dada Tang Ao. Gelombang aura dingin dan tajam melonjak, dan Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Sejak orang ini bergerak, Tang Ao merasakan aura yang sangat dalam. Siapapun yang bisa memiliki kekuatan seperti itu pasti setidaknya setingkat Kaisar Dewa Tertinggi. Namun, pria berjubah hitam itu jelas bukan Kaisar Dewa Tertinggi, dan ada sesuatu yang aneh tentangnya. Memikirkan hal ini, lengannya bergetar,
dan dalam sekejap, dia meletakkan tombak perak itu di dadanya. Pria berjubah hitam itu menamparnya dengan telapak tangannya, membuat suara bang yang teredam. Kekuatan besar itu datang seperti gelombang pasang, dan Tang Ao terlempar kembali. Begitu mendarat, dia merasakan semburan energi darah yang sangat dahsyat datang ke arahnya dari belakang. Tanpa ragu, dia mengayunkan tangannya dan menusuk ke belakangnya dengan pistol. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok Blood Soul berkelebat dan sudah berada dalam jarak 2 meter di depannya. Ada kilatan terang di ujung senjatanya. Blood Soul tiba-tiba menyerang, tetapi reaksi Tang Ao begitu cepat. Dia secara tidak sadar menghindar dan nyaris tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, irama serangan terus berlanjut. Dia merentangkan kelima jari tangan kirinya, cahaya merah muncul darinya, dan menamparkan dengan cakarnya. Cahaya merah darah itu bagaikan bilah tajam, dan langsung tiba di depan Tang Ao, membawa aura yang sangat tajam. Pupil matanya mengecil, dan pada saat kritis seperti itu, asal-usul bintang di tubuhnya tiba-tiba meletus sepenuhnya, seolah-olah bintang-bintang berkelap-kelip. Cahaya bintang yang tak berujung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan aura yang kuat dan agung meledak dari dalam. Dengan sapuan tombak perak, seberkas cahaya meledak dan bertabrakan dengan 5 sinar darah. Dalam sekejap, kekuatan besar melonjak keluar, dan ada aura suram yang datang dari belakangnya. Dia menamparkan dengan punggung tangannya lagi, dan cahaya serta cahaya hitam itu bertabrakan satu sama lain. Hati Tang Ao hancur, dan dia mulai bergerak dengan kemauan yang besar. Cahaya 5 warna itu tiba-tiba muncul dan berubah menjadi tornado cahaya dan bayangan di sekelilingnya, membungkusnya. Aura misterius berkelebat dalam sekejap, matanya berkedip, dan dengan persepsi jiwanya, dia pertama-tama mengunci jiwa darah yang paling dekat dengannya, mengangkat tangannya dan menunjuknya sedikit, lalu rune cahaya suci seputih salju terbang ke arahnya, dan dalam sekejap mencapai wajahnya, membawa serta kekuatan bergelombang yang tak terlukiskan. Berbalik, Tang Ao menatap pria berjubah hitam itu lagi. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk mengaktifkan kekuatan 5 rune energi secara bersamaan, tetapi kekuatannya cukup kuat. Setelah melihat cahaya 5 warna, pria ini akhirnya menunjukkan beberapa perubahan emosional di pupil matanya yang dalam. Dia tampak terkejut, dan juga sedikit kagum dan takut. Saat tatapan Tang Ao jatuh padanya, dia mengangkat tangannya dan melepaskan gelombang besar cahaya hitam, yang menyelimuti Tang Ao dalam gumpalan gelap, sementara tubuhnya mulai berputar tanpa bisa dijelaskan. Ketika orang ini baru saja muncul, Tang Ao merasakan aura aneh darinya, seolah-olah dia dapat sepenuhnya menyatu dengan ruang di sekitarnya kapan saja dan kemudian menghilang. Sekarang dia akhirnya yakin akan kebenaran perasaannya. Pria berjubah hitam itu menyerang dan menghilang dalam sekejap. Menghadapi cahaya hitam yang bergulung-gulung seperti gelombang laut, pikiran Tang Ao berubah, dan kekuatan rune pembasmi itu langsung meletus, berubah menjadi cahaya pedang pembasmi, yang menebas, membelahnya langsung menjadi 2. Saat persepsinya meluas, dia tidak dapat menangkap orang ini apapun yang terjadi. Setelah jiwa darah di sisi lain ditangkap oleh rune cahaya suci, cahaya itu segera menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya putih itu meledak sepenuhnya dan menelannya sepenuhnya. Kekuatan dingin dan suci melonjak, dengan cepat menghilangkan aura sihir jahatnya. Ah, kekuatan macam apa ini, orang pembawa sial, keluar dari sini, keluar. Blood Soul menjerit kesakitan dan melengking, mencoba melepaskan diri dari selubung Holy Light Rune, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Sebaliknya, kekuatannya malah menjadi semakin kuat. Dengan pikiran yang berubah, Tang Ao menembakkan sinar cahaya pembasmi dengan punggung tangannya. Blood Soul, yang sangat kesakitan, tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh tubuhnya tercekik hingga berkeping-keping dan mati total. Setidaknya tidak ada orang yang menjaga menara samsara di sini. Berbalik, Tang Ao melihat ketiga platform batu yang tersisa di sekitarnya, matanya berkedip-kedip. Karena susunannya masih dalam tahap awal, dia tidak dapat menghitung seperti apa bentuk formasi akhir berdasarkan platform batu ini, apalagi mengetahui kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Namun, dari apa yang didengarnya dari Suehun secara rahasia, batas waktu untuk rencana menara samsara tampaknya sangat ketat. Dan mungkin karena aktivitasnya di dataran Wangchuan, pengaturan formasi telah terpengaruh. Jika ketiga platform batu ini dihancurkan sekarang, rencananya dapat sepenuhnya tertunda. Memikirkan hal ini, Tang Ao sama sekali tidak ragu. Dia mengaktifkan rune pembasmi secara langsung dan menyeluruh. Angin kencang tiba-tiba muncul, dan tampaknya ada banyak pedang gila yang beredar, membombardir dan menebas platform batu di sekitarnya. Dengan suara tumpul, semua yang ada di sekitarnya hancur berkeping-keping.
Setelah melakukan semua ini, Tang Ao menghela napas lega, menyipitkan matanya sedikit, dan bergumam dengan suara rendah perhitungan menara samsara di sini jelas tidak terbatas pada yang satu ini. Pasti ada tempat lain di mana formasi didirikan, dan akhirnya membentuk formasi gabungan yang besar. Kita harus menemukan tempat-tempat itu. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan cahaya bintang pun turun dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Ketika persepsi jiwa dan keinginannya tidak dibatasi, persepsi bintang-bintang dapat mencakup area seluas 100 mil. Segera dia akan mampu memahami semua situasi di sekitarnya dan akhirnya membuat penilaian yang benar. Pikirannya berkecamuk, dan tanpa ragu, Tang Ao terbang menuju lorong terdekat. Ia merasa bahwa setelah melewati lorong ini, ia akan dapat memasuki area terbuka baru, di mana terdapat panggung batu yang sama. Namun, mungkin karena Tang Ao telah bertempur dalam pertempuran besar sebelumnya, para penguasa menara samsara di sana juga merasakan perluasan kekuatan pertempuran yang sengit, jadi mereka melarikan diri satu demi satu. Sekarang tidak ada seorang pun di sana, dan dia terbang jauh-jauh ke sini tanpa terpengaruh sama sekali. Mata Tang Ao sedikit menyipit saat ia menyapu platform-platform tinggi ini. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ia mengangkat tangannya dan gelombang cahaya meledak. Setelah mendarat di platform-platform batu ini, gelombang cahaya itu menghancurkannya sepenuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, beberapa aura kuat muncul. Bala bantuan dari para penguasa menara samsara akhirnya tiba. Mereka datang dari segala arah, dan di setiap lorong yang terhubung di sini, aura asli alam suci melonjak. Tang Ao tiba-tiba tampak tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ekspresi di wajahnya sangat santai. Seolah-olah apa yang dihadapinya selanjutnya bukanlah sejumlah besar master alam suci di menara samsara, tetapi hanya sekelompok prajurit biasa. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, sosok-sosok melesat keluar dari lorong masing-masing, dengan cepat mendekat, dan mengepung Tang Ao. Setelah menunggu semua orang ini tenang dengan wajah tenang, Tang Ao berkata sambil tersenyum, ini adalah pemandangan yang cukup besar. Aku tidak menyangka bahwa aku akan memiliki kesempatan ini untuk dihargai oleh menara samsara yang terkenal. Jika aku tidak menunjukkan kekuatan yang cukup, tampaknya agak kasihan padamu. Dasar penjahat pemberani, beraninya kau datang dan menghancurkan tata letak menara samsaraku. Kalau begitu, sebaiknya kau bersiap untuk dicabik-cabik. Salah satu pria kekar itu memasang ekspresi sombong dan marah di wajahnya, menatap Tang Ao, dan berkata sambil mendengus dingin. Cepat singkirkan sampah ini. Dia telah menghancurkan dua titik inti susunan itu. Kita harus segera memperbaikinya, kalau tidak, Master Menara akan marah dan kita semua akan hancur. Ucap orang lain, dan kata-katanya langsung bergema di telinga yang lain, dan mereka segera mengaktifkan kekuatan asli mereka. Semua orang memiliki ekspresi ganas yang sama di wajah mereka, menatap dingin ke arah Tang Ao. Pria yang berbicara terakhir dikelilingi oleh cahaya oker, dan auranya melonjak, memberi orang perasaan sekuat batu dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya juga sangat kuat. Mati kau, penjahat. Pria itu hampir mengumpulkan cukup kekuatan di tubuhnya, jadi dia berteriak keras. Mengikuti gelombang cahaya berwarna oker, dia segera bergegas menuju Tang Ao. Meskipun kecepatannya tidak cepat, tekanannya sangat kuat. Melihat orang ini bergerak, Tang Ao merasa seolah-olah ada gunung samar di depannya, jatuh dari atas kepalanya, seolah-olah akan menghancurkannya sampai mati di bawahnya. Setelah beberapa saat, gunung itu sudah dekat dengannya, penuh dengan keagungan, lebih berat dari puncak gunung. Menekan konyol, tatapan Tang Ao tajam dan dia mencibir. Dia mengangkat tangannya dan sebuah bidang bintang muncul. Bidang itu luas dan jauh, seolah tak berujung. Cahaya oker mengalir ke dalamnya, dan dalam sekejap berubah menjadi setetes air di lautan, tanpa dapat menimbulkan gelombang apapun. Di hadapan lautan bintang yang luas, apalah arti gunung sekalipun itu dunia, itu hanyalah sebuah titik di dalamnya. Tindakan Tang Ao kebetulan saja telah sepenuhnya menahan kekuatan orang ini, sehingga dia tidak punya ruang untuk mengerahkan kekuatannya. Pada saat yang sama, sosoknya melesat, dan setitik cahaya bintang bersinar di ujung senjatanya, dan dia menusukkan pisau itu tepat di jantung pria itu. Kekuatan yang dahsyat meledak seketika, dengan kekuatan dahsyat yang dapat menembus langit dan bumi, dan meledak dalam sekejap. Cahaya kaki bergetar, dan lelaki kekar di tengah menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kekuatan di sekelilingnya langsung tersapu dan terkumpul, berubah menjadi perisai cahaya untuk menghalangi tembakan Tang Ao ke langit. Samar-samar, tampaknya ada energi bumi yang mengalir deras melaluinya. Alisnya sedikit terangkat. Tang Ao, yang mempraktikkan hukum 5 elemen, tentu saja mengetahui beberapa rahasia pengoperasian hukum elemen tanah.
Meskipun praktik orang ini bukanlah metode seperti itu, celahnya tidak terlalu besar. Secara alami akan ada kekurangan dalam aliran kekuatan hukum. Dengan pemikiran ini, kekuatan 5 elemen mulai beredar di tubuhnya. Tampaknya ada vitalitas yang muncul dari waktu ke waktu, dan cahaya hijau muncul jauh di inti bintang. Tang Ao harus dengan hati-hati mengendalikan intensitas kekuatan hukum, jika tidak, saat digerakkan, itu mungkin berubah menjadi hukum asli, yang akan terlalu berbahaya. Cahaya itu melonjak, tetapi dalam sekejap, di hadapan cahaya kaki, tidak ada ledakan kekuatan besar yang diharapkan setelah tabrakan, dan tidak ada suara getaran yang terdengar. Seolah-olah ujung senjata itu menembus rawa. Meskipun lambat, itu sangat halus. Pria kekar itu merasakan kekuatan itu dan terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan hukum tidak dapat menghentikan Tang Ao, jadi dia secara tidak sadar ingin mundur dan melarikan diri. Namun, baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuhnya tampaknya tersedot oleh kekuatan besar itu. Tubuhnya benar-benar terperangkap di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Dia hanya bisa menyaksikan tombak perak itu semakin dekat ke dadanya, dan akan segera menembusnya sepenuhnya. Ancaman kematian langsung menyelimuti hatinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Perubahan seperti itu kedengarannya rumit, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Baru setelah orang kuat itu dalam situasi putus asa, para penguasa menara samsara lainnya mengambil tindakan dan mengepung Tang Ao dari jarak dekat. Gelombang aura yang melonjak meledak, dan dampaknya sulit untuk ditahan. Jika terkena, dia pasti akan mati. Pada saat ini, jika Tang Ao bertekad untuk membasmi orang kuat itu terlebih dahulu, maka dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun kekuatannya sendiri jauh di atas orang-orang ini, tidak ada celah di antara alam mereka. Beberapa orang bahkan lebih tinggi darinya dan berada di alam suci tingkat ke-9. Di bawah pemboman kekuatan asli, kekuatan yang dihasilkan cukup untuk menyebabkan pukulan yang menghancurkan pada tubuhnya. Pada saat ini, pilihan terbaik adalah secara alami menggunakan keterampilan tubuh yang tak terlihat untuk terlebih dahulu mengekstraksi inti dari badai energi. Namun, mata Tang Ao bersinar, dan dia tidak berencana untuk melakukannya. Sebuah keinginan besar muncul dalam sekejap, dan bayangan dunia muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, bayangan itu benar-benar menyelimuti dirinya. Kekuatan domain dikerahkan, dan kekuatan di tangan Tang Ao meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Tombak perak di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya, dan langsung menembus cahaya kaki dan menusuk dada pria kuat itu. Pada saat yang sama, serangan orang lain di sekitarnya juga menimpa Tang Ao. Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi dengan cahaya warna-warni, yang sangat indah. Badai energi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melonjak, membawa aura yang sangat mengerikan, yang tampaknya menghancurkan seluruh gua. Sosok Tang Ao sepenuhnya ditelan olehnya, dan tidak ada jejak keberadaannya. Orang-orang di sekitarnya segera mundur untuk menghindari ujung yang tajam. Pada saat ledakan dahsyat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari cahaya dan jatuh ke arah dinding batu. Dengan suara ledakan yang tumpul, sebuah lubang besar pecah di atasnya. Pria kekar itulah yang pertama kali menyerang Tang Ao. Pada saat ini, ada sebuah lubang besar di dadanya. Genangan darah merah terang mewarnai area di depannya, dan seluruh napasnya terputus sepenuhnya. Dia lebih dari sekadar mati. Setelah tubuhnya menghantam dinding batu, dia jatuh lemas. Ketika para master menara samsara melihat ini, ekspresi mereka dingin dan serius. Mampu membasmi seorang master dengan level yang sama dalam sekejap, Tang Ao menjadi ancaman yang sama besarnya bagi mereka masing-masing. Untungnya, dia terlalu ceroboh dan bodoh. Dia benar-benar mencoba untuk menahan serangan gabungan dari begitu banyak dari mereka. Di bawah cahaya yang melonjak, dia ditakdirkan untuk mati total. Orang menyebalkan orang pembawa sial, mereka berani menyelinap ke sini, yang merupakan tindakan mencari kematian. Mereka bahkan ingin melawan kita, yang sungguh konyol. Merasa yakin akan kemenangan, seseorang berkata keras dengan seringai mengejek dan menghina di wajahnya, tetapi ada sedikit rasa takut di matanya ketika dia melihat cahaya dan bayangan. Benar sekali, orang menyebalkan seperti ini harus dibasmi sepenuhnya. Jika bukan karena Lin Chonghu yang tidak berguna itu, tidak akan ada begitu banyak masalah selama operasi. Mengapa kita harus membuang begitu banyak tenaga? Seseorang mendengus dingin, berkata dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Berhenti bicara omong kosong. Pencuri ini ditakdirkan untuk mati. Karena ledakan energi, mungkin sulit baginya untuk bertahan hidup di tempat ini. Dia telah menghancurkan 2 node, dan akan butuh banyak waktu untuk membangunnya kembali. Mari kita pikirkan cara menyelesaikannya sebelum rencana dimulai. Kata orang lain.
Pada saat ini, cahaya di atas melonjak hebat, dan tampak seperti akan meledak. Seseorang berteriak, itu benar-benar meledak. Tempat ini akan runtuh. Ayo pergi dulu. Tidak mungkin pencuri ini bisa selamat. Sebelum lelaki itu sempat menyelesaikan kalimatnya, cahaya ganas itu tiba-tiba menghilang, seolah ada sesuatu yang menyerapnya dari dalam. Cahaya itu tiba-tiba menyusut dan menghilang begitu saja. Kemudian sebuah sosok muncul dari sana. Sosok itu adalah Tang Ao. Pada saat ini, wajahnya tampak tenang, seolah-olah energi kekerasan dan serangan gabungan dari banyak master sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia sangat tenang. Untuk sesaat, semua master menara samsara tercengang, dan bahkan otak mereka berhenti berpikir. Mata Tang Ao bersinar di udara dan menyapu orang-orang di bawah dengan senyum tipis di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia melesat dan terbang langsung ke arah mereka. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan mereka. Cahaya tombak yang menyilaukan langsung meledak dari tombak perak di tangannya. Di bawah ancaman kematian, orang-orang ini akhirnya bereaksi. Dengan ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan di wajah mereka, mereka berteriak dan melarikan diri ke segala arah, menghindari serangan Tang Ao. Lampu berbagai warna menyala seketika, dan seluruh gua menjadi kacau. Orang pembawa sial, bagaimana mungkin penjahat ini begitu kuat? Dia hanya berada di alam suci tingkat 8. Bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan kita? Oh tidak, dia mengincarku, ayo cepat lari, kepala istana harus bertindak sendiri. Seseorang berteriak dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, Tang Ao bahkan lebih cepat darinya. Dia berada di belakangnya dalam sekejap dan menusukkan tombak perak di tangannya. Cahaya tombak di ujung tombak segera meledak dan berubah menjadi sinar cahaya, yang melewati punggungnya, dan kemudian asal-usul bintang yang besar itu meledak sepenuhnya. Kekuatan dahsyat itu langsung mencabik-cabik tubuh pria itu. Tang Ao memasang ekspresi tenang di wajahnya. Tanpa ragu, dia berbalik dan menamparkan orang di sisi lain. Seberkas cahaya bintang menyapu dan langsung mencapai bagian belakang pria itu, dan dengan suara bang dia terlempar. Pria itu menderita luka parah sehingga ia terlempar ke belakang, terus-menerus memuntahkan darah, dan napasnya tersengal-sengal. Jelaslah bahwa ia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Yang lainnya pergi menuju pintu masuk gua terdekat. Tang Ao secara acak memilih gua terdekat dan mengejarnya. Melihat dua kilatan cahaya di depannya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia menggunakan keterampilan tubuh tak terlihatnya secara ekstrim. Seluruh orang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar orang di belakangnya dalam sekejap. Dia menembakkan tombak perak di tangannya dan langsung menjatuhkan orang itu ke dinding batu. Sampai dia ditembak mati oleh Tang Ao, pria ini masih memiliki ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia tampaknya sama sekali tidak dapat memahami mengapa Tang Ao begitu kuat, dan mengapa dia begitu tidak beruntung sehingga dia harus mengikutinya ketika ada begitu banyak saluran untuk dipilih. Ada satu lagi. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao membasmi pria itu dalam sekejap. Tanpa ragu, dia menggumamkan sesuatu dan segera mengejar pria itu. Namun, kecepatannya sangat cepat. Dia telah melarikan diri dari koridor dan tampaknya akan segera menghilang sepenuhnya. Tepat saat dia mencapai pintu masuk gua, tiba-tiba napas tajam dan dingin muncul. Tang Ao tiba-tiba merasakan peringatan di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia segera menenangkan diri. Semburan cahaya bintang meledak dari tubuhnya dan menyelimutinya. Kemudian dia melihat cahaya gelap datang ke arahnya, membawa aura kehancuran yang mengerikan, kekuatan yang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki makhluk di alam suci. Matanya berbinar, dan dia menusukkan tombak peraknya. Asal-muasal bintang yang agung berkumpul menjadi semburan cahaya. Cahaya hitam dan putih itu bertabrakan dalam sekejap, dan badai energi yang mengerikan melanda dalam sekejap. Gua itu langsung berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Tang Ao melesat dan menghindar dengan tenang. Gelombang cahaya hitam meluas dan menyelimuti seluruh gua. Dinding batu yang awalnya berguncang dan runtuh tiba-tiba menjadi stabil. Seorang pria parubaya dengan wajah dingin berjalan keluar. Ada aura menakutkan di antara kedua alisnya. Dia sebenarnya adalah Kaisar Dewa Setengah Langkah. Melihat orang ini, wajah Tang Ao menunjukkan senyum tipis, dan dia berkata dengan tenang, aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar dapat membuat khawatir guru besar dari alam Kaisar Ilahi Setengah Langkah di Menara Samsara. Tampaknya aku memiliki banyak wajah. Tetapi apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku? Kau hanya seorang pencuri, kau baru saja mengalahkan segerombolan sampah, namun kau berani bertindak begitu merajalela. Semua dosa yang telah kau perbuat, aku akan menebusnya satu per satu sekarang.
Pria itu mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menyipitkan mata ke arah Tang Ao dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Haha, kau pikir kau siapa? Kau hanya seekor guk-guk di bawah menara samsara. Beraninya kau berbicara tanpa malu-malu, kata Tang Ao sambil mencibir. Kau akan segera tahu apa itu menara samsara dan aula jiwa mayat. Aku akan secara pribadi mengubahmu menjadi boneka mayat ibel dan menyiksamu selama 100 tahun. Pria itu berkata dengan nada dingin dan menyeramkan. Jadi mereka adalah orang-orang dari aula jiwa mayat. Aku bertanya-tanya mengapa mereka semua berbau seperti mayat. Karena mereka semua sudah mati, mengapa mereka tidak tinggal di bawah tanah dengan tenang? Mengapa mereka melompat-lompat ke sana kemari tanpa alasan, kata Tang Ao dengan nada sarkastis. Mencari kematian. Pemimpin Kor Soul Hall menjadi marah ketika mendengar kata-kata Tang Ao. Dia berteriak, dan cahaya gelap di tangannya terus melonjak, kadang-kadang dengan aura yang menakutkan dan menyeramkan, seolah-olah Tang Ao pasti akan mati selama dia bergerak, dan gelombang tekanan menyebar. Sosoknya melesat, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Tang Ao. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, dengan aura yang sangat suram dalam napasnya. Serangan makhluk di alam Kaisar Dewa setengah langkah dan yang di alam suci memang dua tingkat yang sama sekali berbeda. Pupil matanya mengecil. Meskipun Tang Ao tampak sangat santai di wajahnya, dia sebenarnya sangat serius dan waspada di dalam hatinya. Bagaimanapun, lawannya adalah eksistensi puncak sejati dengan kekuatan besar dan kemampuan luar biasa. Menghadapi telapak tangan seperti itu, dia juga merespons dengan seluruh kekuatannya. Cahaya rune suci meledak seketika. Aura misterius yang tak terlukiskan melonjak, dan di antara cahaya yang menyilaukan, aura itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan pria itu. Badai energi yang bergejolak meletus seketika, menyapu tubuh Tang Ao dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, dia merasakan napasnya mengalir tersendat. Pikirannya sedikit tenggelam, dan asal-usul bintang di lautan kidantiannya mulai bergerak sekaligus. Saat pikirannya diaktifkan, ia mengalir di sepanjang meridiannya, dan dalam sekejap mata, semua kekuatan yang telah menyerang tubuhnya dibersihkan. Kemudian, kekuatan itu muncul dari tubuhnya, terus-menerus mengembun dan memadat, dan berubah menjadi baju besi cahaya bintang. Dengan munculnya bintang-bintang, ketahanan fisik Tang Ao meningkat tajam. Dengan kilatan cahaya keemasan di matanya, dia melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu. Di tengah tembakan, dia mengeluarkan semburan kekuatan yang kuat, yang tampaknya sekuat gelombang pasang. Cahaya dingin melintas di mata penguasa Kor Soul Hall. Menghadapi tembakan Tang Ao, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih tombak perak. Dia benar-benar ingin melakukan gerakan ini dengan tangan kosong. Momentumnya sangat arogan. Pada saat yang sama, cahaya hitam meledak di sekelilingnya. Suara bang yang teredam terdengar, dan gelombang udara yang mengerikan meletus seketika. Penguasa Kor Soul Hall meraih tombak perak, dan ekspresi mencibir di wajahnya menjadi lebih intens. Pada saat ini, sudut mulut Tang Ao juga melengkung menjadi seringai. Apakah kau pikir hanya ini kekuatanku? Itu terlalu bodoh. Sekarang, kau akan membayar harganya. Ucapnya ringan, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari tombak perak itu lagi, dan semburan aura pembasmi meledak seketika. Dalam sekejap, tombak perak itu tampak berubah menjadi binatang buas purba, dengan taring dan cakarnya yang terbuka, dan menelan penguasa Kor Soul Hall dalam satu tegukan. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia segera melepaskan tangan yang memegang tombak perak itu, dan ingin terbang menjauh, tetapi sudah terlambat. Roh jahat yang ganas itu langsung menyerbu ke dalam tubuh pria ini, dan wajahnya langsung pucat. Kekuatan rune roh jahat itu langsung menuju ke jiwanya, dan saat bergerak, rune itu seakan melahapnya sepenuhnya. Makhluk biasa akan mati di tempat dalam sekejap mata jika berhadapan dengan kekuatan seperti itu. Namun, orang ini, bagaimanapun juga, adalah seorang kaisar dewa setengah langkah. Jiwanya sangat kuat dan tekadnya sangat kuat. Meskipun dia sangat terpengaruh saat dipukul, dia dengan cepat berhasil melawan dan sedikit pulih. Ekspresi wajahnya sangat dingin, dan dia menatap Tang Ao dengan tajam. Kau benar-benar membuatku marah. Ini bukan hal yang baik untukmu, karena kau bisa saja mati dengan cara yang lebih langsung. Namun sekarang aku telah berubah pikiran. Aku akan menjaga jiwamu yang rendah hati dan melemahkannya sedikit demi sedikit, sehingga kau dapat merasakan semua rasa sakit di dunia. Setelah dia selesai berbicara dengan suara dingin, cahaya gelap muncul di sekitar tubuh Master Kor Soul Hall ini. Matanya bersinar dengan aura suram, dan di belakangnya tampak ada lautan mayat dan darah, dipenuhi dengan aura kematian yang sangat pekat,
seolah-olah seseorang akan dimusnahkan jika terkontaminasi sedikit saja. Kekuatan domain sungguh kebetulan, aku juga tahu trik ini. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dengan senyum tipis di wajahnya. Kehendaknya yang luas mulai bekerja, dan bayangan dunia tiba-tiba muncul di belakangnya, dengan aura agung yang tak terlukiskan. Bagaimana ini mungkin? Kau hanyalah sampah tak berguna di tingkat ke-8 alam ilahi. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan domain? Ketika penguasa aula jiwa mayat melihat bayangan virtual domain yang dioperasikan Tang Ao, ekspresi terkejut dan tak percaya melintas di matanya. Ia menatap Tang Ao dengan dingin dan berteriak. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kau pahami. Jika kau berpikir itu mustahil, itu hanya membuktikan bahwa kau terlalu tidak berguna. Tang Ao berkata dengan nada sarkastis. Saat keinginannya mengalir, bayangan domain terus meluas, dan dunia itu mulai menjadi semakin jelas. Mati. Melihat ini, para penguasa Core Soul Hall merasa ngeri, tetapi juga lebih bertekad untuk membasmi Tang Ao. Sungguh luar biasa bahwa makhluk yang kurang dari setengah langkah ke ranah Kaisar Dewa dapat merasakan kekuatan domain dan memadatkan bayangan virtual domainnya sendiri. Jika Tang Ao dibiarkan melarikan diri hari ini, dia akan bersembunyi dan berlatih perlahan, dan di masa depan dia pasti akan mampu mencapai ranah Kaisar Dewa tertinggi, atau bahkan mencapai tingkat menengah atas Kaisar Dewa. Pada saat itu, dia akan menjadi musuh terbesar Menara Samsara. Masalah seperti itu tentu saja tidak boleh dibiarkan terjadi. Di antara titik-titik pikirannya, domain kematian yang dipenuhi dengan energi kematian mulai beroperasi sepenuhnya, meluas ke arah Tang Ao. Dalam sekejap mata, domain itu bertabrakan dengan bayangan domainnya. Energi kematian yang tak berujung menyebar ke dalamnya, seolah-olah akan mencemari separuh dunia. Kehendak yang luas itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia domain. Tang Ao dapat merasakan perubahan sekecil apapun di dalamnya. Awalnya, sejumlah besar kekuatan tersimpan di dalamnya. Setelah dunia spiritual terintegrasi ke dalamnya, ia telah mendekati dunia nyata tanpa batas dan penuh dengan vitalitas. Meskipun alam Tang Ao tidak cukup tinggi untuk memobilisasi semua kekuatan di sini, hanya dengan sedikit persepsi, ia mampu memahami kekuatan besar yang tak terlukiskan. Dan sekarang, dunia ini tampaknya telah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya menyebar di dalamnya, dan kehidupan mulai menurun. Tanaman yang awalnya tumbuh di dunia spiritual mulai layu dan mati dengan cepat saat energi kematian menyebar. Namun, dalam sekejap, area yang luas telah berubah menjadi zona kematian terlarang, dan jangkauan ini masih meluas. Jiwanya juga sangat terpengaruh. Kita harus memikirkan cara untuk menahan penyebaran energi kematian. Mata Tang Ao berkedip-kedip dengan cahaya, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui benaknya. Dalam sekejap, kilatan inspirasi datang kepadanya, dan cahaya rune 5 energi menyala di dunia domain, berubah menjadi hujan cahaya yang jatuh. Saat rune melonjak, mereka berubah menjadi formasi besar yang menyelimuti seluruh rentang energi kematian yang meluas. Kekuatan misterius melonjak keluar, memenjarakannya sepenuhnya. Meskipun para master dari Core Soul Hall berada di level setengah langkah Kaisar Dewa, mereka mampu sepenuhnya mengaktifkan kekuatan hantu domain tersebut. Namun, tingkat pemahaman dan kekuatannya hanya sebatas itu. Intinya, tidak mungkin untuk dibandingkan dengan Five Kiruns. Tang Ao mengaktifkan kekuatan di dalamnya dan menggerakkannya dengan kemauannya yang besar. Secara alami, ia mampu menekannya tanpa tekanan apapun, dan bahkan menyapunya lebih jauh. Saat cahaya itu berkedip, aura agung tampak melonjak dan terbentuk dalam bayangan dunia. Tang Ao merasakan perubahan misterius ini dalam sekejap. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menatap para Master Core Soul Hall dengan tatapan menggoda dan berbicara. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Ketika hantu domain saya berjalan, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang dan tidak sempurna. Domain Anda menyerbunya dan membawa energi kematian yang agung, yang tampaknya mengisi celah ini. Dunia yang lengkap harus memiliki kehidupan dan kematian. Setelah selesai berbicara, kehendak Tang Ao langsung meluas ke inti terdalam dari hantu domain tersebut. Dia merasakan energi asli di dalamnya, dan menggerakkannya seperti sungai atau laut yang luas. Energi itu mengalir deras menuju dunia yang dipenuhi dengan kematian, dan segera menyatu sepenuhnya ke dalamnya. Merasa bahwa Tang Ao benar-benar telah menggerakkan asal-usul wilayah kekuasaannya dan dengan paksa menyerbu wilayah kekuasaannya, penguasa aula jiwa mayat itu menampakkan seringai mengejek di wajahnya dan berkata, sampah adalah sampah. Bahkan jika kamu sesekali beruntung dan mendapatkan semacam kesempatan, kamu tidak dapat mengubahnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil memadatkan domainmu,
aku dapat melihat dari gerakanmu bahwa kau tidak tahu apa itu domain, apalagi benar-benar memahami kekuatan besar yang diwakilinya. Kau menggunakan asalmu dengan cara ini, yang sama saja dengan mencari kematian. Saat dia berbicara, pemimpin Core Soul Hall tampak lebih gembira, dan melanjutkan, tetapi karena kamu telah memberiku hadiah yang begitu besar, aku harus membalas budi. Dunia ini milikku. Selain itu, aku akan memurnikanmu menjadi Course Demon King secara gratis. Dalam sekejap, orang ini mendorong kekuatan hantu domain tersebut hingga ke titik ekstrim. Seluruh dunia tampaknya telah berubah sepenuhnya menjadi tanah kematian. Semua kekuatan yang masuk akan segera ditelan oleh energi kematian dan berubah menjadi bagian darinya. Kekuatan asal domain Tang Ao juga segera diserbu. Meskipun perubahannya begitu cepat, wajah Tang Ao tidak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah sudah tahu ini akan terjadi. Dia langsung mengaktifkan kekuatan asli dunia domain, menarik energi kematian ke dalam domain. Menggunakan asal-usul dunia yang luas sebagai umpan, ia menarik energi kematian untuk melahapnya. Pada titik ini, kedua belah pihak tidak dapat lagi dipisahkan. Hantu dari kedua domain tampaknya secara bertahap bergabung menjadi satu. Sejumlah besar energi kematian memasuki domain yang dikendalikan oleh Tang Ao, tetapi tidak menyebar secara merajalela. Sebaliknya, ia bagaikan hewan peliharaan yang berperilaku baik, perlahan-lahan menetap di dunia dan perlahan-lahan menyatu dengannya. Di bawah cahaya rune 5 elemen, ia ditelan sedikit demi sedikit dan diubah menjadi bagian dari dunia. Baru pada saat inilah penguasa Core Soul Hall akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya, bagaimana ini mungkin, bagaimana domainmu bisa melahap kekuatan domainku? Energi kematian yang begitu besar sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Mengapa duniamu tidak bisa melakukan itu? Haha, sudah kukatakan sebelumnya. Jika kamu tidak bisa memahaminya, itu hanya menunjukkan bahwa kamu bodoh. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Sekarang, aku akan menerima domainmu. Tang Ao terkekeh sebentar, dengan ekspresi sangat bahagia di wajahnya. 1260